Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertarungan hit mati Fang Han melawan Ketua Aula Biduk Chunan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Chunan telah memutuskan bahwa bahkan dengan segala cara, dia akan membunuh Fang Han di dalam janin primordial kekacauan. Meskipun Fang Han sekarang telah berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur, dia belum menembus ke tubuh abadi, jadi dia masih yakin bisa menghadapinya. Langit dan bumi tanpa batas, hukum alam semesta yang adil. Bintang jatuh, hujan meteor berapi, seni ilahi penghancur dunia. Di bawah kekuasaannya, ranjang naga kaisar bintang tiba-tiba melepaskan keagungan tertinggi, menghancurkan langit yang cerah dan menekan Fang Han. Terutama, inti bintang di ranjang naga tiba-tiba berubah, dan langit berbintang muncul di hadapan Fang Han, membentuk ruang yang menjebaknya di dalam. Pada saat itu, Fang Qingwei dilindungi oleh seni perlindungan tubuh agungnya dan ditarik ke sisinya. Fang Qingwei tidak menyangka akan terjadi perubahan situasi yang begitu tiba-tiba dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia tahu bahwa Fang Han adalah orang yang pendendam. Begitu dia menderita kerugian, dia akan membalasnya 1000 kali lipat. Dulu, saat ia masih kecil, ia telah membunuh banyak tokoh besar. Sekarang setelah ia menjadi ahli alam rahasia keabadian dan raksasa abadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bunuh Fang Han, cepat bunuh Fang Han, Tuan Muda. Bajingan Fang Han ini tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, dengan keganasannya, kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman di masa depan. Fang Qingwei berteriak, ketika dia masih bertubuh kecil, dia menyebabkan kekacauan dan perselisihan, bahkan membunuh raksasa abadi. Sekarang dia telah berkultivasi ke alam rahasia panjang umur, bahkan istana bintang Wuji mungkin akan menderita bencana. Dia adalah akar bencana, ancaman besar, dia harus dibunuh. Dibunuh sepenuhnya. Sayangnya, aku masih belum memahami esensi tubuh abadi dan menembus hambatan. Namun, aku telah mencapai puncak, alam keabadian tak terhingga, dan umur, kekuatan, serta kemampuanku untuk menarik ki primordial alam abadi tidak berbeda dengan seorang ahli tubuh abadi. Aku bisa membayangkan betapa kuatnya aku nantinya begitu aku memasuki tubuh abadi. Alam, aku pasti akan melampaui Tuan Muda Chunan ini. Saat ranjang naga kaisar bintang menindihnya, Fang Han menghela napas dalam hati. Kekuatannya saat ini telah meningkat menjadi 1 miliar kuda yang sedang berlari kencang, yang setara dengan kekuatan 10 naga surgawi primordial, bahkan lebih dahsyat daripada gabungan kekuatan 9 raksasa abadi. Kekuatannya saat ini cukup untuk menghadapi lebih dari 10 raksasa abadi yang bekerja bersama. Jika dia harus bertarung melawan tubuh abadi dari leluhur tua Yuan-Yuan setingkat itu, dia pasti akan menang. Namun, dia masih belum bisa memahami hambatan tubuh abadi. Membunuhku? Saat aku berada di alam rahasia kemampuan ilahi, kau tidak bisa membunuhku, apalagi sekarang setelah aku melangkah ke alam rahasia keabadian, naik ke surga dalam 1 langkah dan menjadi raksasa abadi. Tuan Muda Chunan, upayamu untuk berurusan denganku kali ini telah menabur bencana bagi Istana Bintang Wuji. Istana Bintang Wuji akan hancur total. Dan Fang Qingwei, kau selalu ingin membunuhku, akan kukatakan padamu apa itu balas dendam yang sebenarnya. Setelah mendesah, tubuh Fang Han bergetar, dan dia memberikan senyum dingin kepada Fang Qingwei, membuat wajah Fang Qingwei pucat pasi, tanpa warna sama sekali. Kaisar Bintang Naga Ranjang, tekan. Wajah Tuan Muda Chunan juga memucat karena amarah, niat membunuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia berdiri, telapak tangannya bergejolak, mengguncang langit dan bumi. Pagoda 8 divisi, pedang petir kekacauan besar, diagram mata air kuning. Bunuh. Fang Han melambaikan lengan bajunya yang besar, dan pagoda 8 divisi melayang di udara. 9 raksasa abadi melantunkan mantra bersama. 5 juta iblis langit, 3.000 raja iblis langit, dan 34 aula biduk besar para murid inti emas, bersama dengan Wang Fulong, semuanya mengirimkan inti emas kelahiran mereka, patung Dharma langit dan bumi, atau kekuatan magis dan aura pelindung mereka, memadatkan semuanya menjadi satu kekuatan. Hanya dengan satu serangan, mereka melawan penindasan ranjang naga kaisar bintang. Cahaya Buddha yang tak terbatas bertabrakan dengan ranjang naga kaisar bintang, saling terkait satu sama lain. Kekuatan Fang Han langsung berubah begitu mencapai alam rahasia keabadian. Penyerapan ki primordial alam abadi yang sangat besar dan pemurnian kekuatan yang murni jauh lebih unggul dari sebelumnya. Ki primordial alam abadi yang dia serap setiap saat, ki primordial alam abadi yang diserap oleh 9 raksasa abadi setiap saat, dan ki primordial alam abadi yang diserap oleh pohon dunia semuanya dipadatkan olehnya. Dari sini, dia mengekstrak kekuatan yang murni, mengaktifkan sepenuhnya pagoda 8 divisi. Pagoda 8 divisi itu bergemuruh saat berputar, setiap putarannya melepaskan miliaran cahaya berharga berbentuk naga. Cahaya itu mampu menghancurkan raksasa abadi hingga mati. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa hanya para ahli alam rahasia panjang umur yang dapat melepaskan kekuatan artefak Dao.
Kini, kekuatan sejati Pagoda 8 Divisi akhirnya terungkap. Pagoda 8 Divisi, meskipun semuanya merupakan artefak Dao tingkat rendah, membuka alam naga, tempat bersemayam 9 raksasa abadi, dan terdapat juga harta karun Buddha misterius, jimat spiritual mantra 6 suku kata, yang melekat padanya. Selain itu, alasan utamanya adalah karena benda itu telah menyatu dengan pikiran Fang Han. Begitu Fang Han naik ke tingkat raksasa abadi, dia langsung melihat bahwa ki primordial alam abadi di dalamnya masih kacau. Dengan sebuah pikiran, berbagai ki primordial alam abadi menjadi tenang, ki asal yang murni membara, dan berbagai mantra yang didorong oleh pikiran ilahinya yang kuat, bergerak lincah seperti ikan di air. Bahkan di dalam menara itu sendiri, setiap iblis langit berada di bawah kendalinya. Apapun yang dia inginkan mereka lakukan, mereka akan melakukannya. Iblis langit ini bahkan setara dengan secercah ki asal di dalam tubuhnya. Selain itu, ke-9 raksasa abadi tersebut juga setara dengan roh primordial. Klon Fang Han. Dengan sebuah pikiran, Fang Han dapat memanipulasi citra dharma langit dan bumi kelahiran mereka untuk melepaskan berbagai kemampuan ilahi. Ini berbeda dengan 8 klon yang murni milik Guru Ruizi, yang hanya memiliki kekuatan murni tanpa kemampuan ilahi. Sebelumnya, ketika Fang Han belum mencapai alam rahasia panjang umur, meskipun dia bisa memerintah para raksasa ini dan membuat mereka setia, dia tidak bisa menembus pikiran ilahinya ke dalam tubuh mereka untuk memanipulasi kemampuan ilahi dan kekuatan sihir mereka, karena alamnya belum cukup tinggi. Namun kini, karena berada di alam yang sama dengan mereka, Fang Han, dengan satu pemikiran dari pikiran ilahinya, dapat menggunakan cahaya Zen keselamatan universal agung untuk menerangi mereka, menyebabkan pikiran mereka untuk sementara menjadi tenang, dan dia kemudian dapat mengendalikan tubuh mereka, dan bahkan citra dharma langit dan bumi kelahiran mereka. Oleh karena itu, dengan sebuah pemikiran dari Fang Han, Pagoda 8 Divisi berputar di udara, dan ratusan kemampuan ilahi dari 9 raksasa abadi semuanya muncul. Ke-9 raksasa abadi tersebut masing-masing telah mengolah puluhan kemampuan ilahi. Terutama Azur Shedu dan Luo Shui Bei, yang berasal dari sekolah-sekolah besar, memiliki kultivasi yang mendalam. Masing-masing dari mereka telah mengolah 81 kemampuan ilahi, menjadikan mereka sangat kuat. Meskipun leluhur tanpa wujud dan Raja Dharma Jiddu adalah kultivator bebas, mereka juga mengetahui kemampuan ilahi tertinggi dari Sekte Iblis, Seni Pemusnahan Agung dan Seni Pemotongan Agung, yang termasuk di antara 3.000 Dao Agung. Pagoda 8 divisi itu meraung, memancarkan ribuan kaki api petir. Berbagai kemampuan ilahi, cahaya bintang, kekuatan tebas, dan kekuatan pemusnahan berterbangan secara kacau. Terutama di pintu masuk alam naga, ki naga sejati 8 divisi yang tak terbatas memancar, berubah menjadi aura pelindung berbentuk naga yang meledak secara acak segera setelah terbang keluar. Setelah Pagoda 8 divisi berhasil dikultivasi, ia dapat menggunakan gerbang Dharma dari kitab rahasia naga surgawi untuk mengubah ki naga sejati 8 divisi menjadi guntur pemusnahan agung naga surgawi 8 divisi yang berkelanjutan dan tak habis-habisnya. Jika ada yang menantang Pagoda 8 divisi, hanya ada satu hasil, mereka akan langsung diledakkan hingga mati oleh petir pemusnah besar naga surgawi 8 divisi. Pagoda 8 divisi itu menunjukkan kekuatan sebenarnya. Di bawah aktivasi Fang Han, pagoda itu melepaskan kekuatan harta karun paling misterius klan naga. Di tengah kobaran api petir setinggi 10.000 kaki, berbagai kemampuan ilahi, dan guntur ilahi terbentuk dari alam naga. Origin Ki, ranjang naga Kaisar Bintang itu bergetar, seolah ketakutan. Ranjang naga Kaisar Bintang, artefak Dao tingkat tinggi ini, ternyata di bawah kekuatan Pagoda 8 divisi, artefak Dao tingkat rendah? Tentu saja, ia takut akan aura menakutkan yang terpancar dari alam naga dan alam Buddha. Pagoda 8 divisi itu seperti titik penghubung antara alam naga dan alam Buddha. Tuan Muda Chunan menggunakan ranjang naga Kaisar Bintang untuk menekan Fang Han, tetapi tidak berpengaruh. Setelah Fang Han menggunakan Pagoda 8 divisi untuk melawan ranjang naga Kaisar Bintang, dia tidak berhenti. Pedang petir kekacauan besar terbang keluar dari tangannya, langsung menyerang tubuh asli Tuan Muda Chunan. Sementara itu, tubuh aslinya, saat melangkah di jembatan ketidakberdayaan, gerbang Avici muncul di belakangnya. Jubahnya yang lebar dan panjang serta pakaian Taoisnya berkibar tertiup angin. Kini, sebagai raksasa abadi, seluruh auranya berbeda, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Pedang petir kekacauan yang agung, yang kini berada di tangannya, juga melepaskan kekuatan sejatinya. Dengan satu serangan, pedang itu langsung memancarkan miliaran petir ilahi kekacauan, yang terus berputar, dan ujung pedang petir kekacauan itu telah meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sebuah kekuatan dunia dihasilkan pada cahaya pedang, mengubah seluruh ruang menjadi kacau. Begitu Fang Han naik menjadi raksasa abadi, bukan hanya kemampuan ilahi, kekuatan, dan alamnya yang meningkat, tetapi metode penggunaan harta karun sihirnya juga menjadi tak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya,
Fang Han menggunakan pedang petir kekacauan besar untuk menyerang seni perlindungan tubuh agung milik Tuan Muda Chunan, tetapi tidak berhasil menghancurkannya. Namun sekarang, di matanya, seni perlindungan tubuh agung ini tidak lagi sekuat yang dibayangkan. Puci! Dengan sekali tebasan pedang, retakan benar-benar muncul pada perisai cahaya seni perlindungan tubuh agung. Tubuh Tuan Muda Chunan bergetar. Dia melindungi Fang Qingwei di belakangnya, meraihnya dengan satu tangan, dan dengan kelima jarinya yang disatukan, dia kembali memunculkan tangan langit, dengan paksa meraih pedang petir kekacauan yang agung. Tangan langit, yang ia lepaskan kali ini merupakan perpaduan antara seni keterikatan agung, seni penelan agung, dan 3.000 dao agung lainnya, menjadikannya sangat kuat. Dengan kekuatannya sendiri, itu sungguh luar biasa, dirancang khusus untuk merebut harta karun sihir orang lain. Namun, kultivasi macam apa yang dimiliki Fang Han sekarang? Dengan satu pikiran dari pikiran ilahinya, citra Dharma langit dan bumi kelahirannya sendiri telah menyatu dengan pedang petir kekacauan yang agung. Pedang itu seperti naga yang berenang, bergetar ke segala arah, seketika bergetar lebih dari 1 miliar kali. Cahaya pedang yang tajam menembus tangan langit, seni keterikatan agung, dan seni pemakan agung. Pedang petir Keis ini langsung menyerang inti tubuh Tuan Muda Chunan. Meskipun individu-individu kuat dengan tubuh abadi sulit dibunuh, dan artefak Dao biasa hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap mereka, artefak Dao tingkat tinggi dapat melakukannya. Terutama artefak Dao tingkat tinggi seperti pedang petir kekacauan agung, yang mengandung kekuatan dunia, dapat memotong umur dan ki asalnya, secara bertahap melemahkan kekuatannya. Individu kuat dengan tubuh abadi sudah dapat memurnikan artefak Dao tingkat menengah, sehingga artefak Dao tingkat menengah tidak menimbulkan banyak bahaya bagi mereka. Namun, artefak Dao tingkat tinggi dapat melukai tubuh abadi, dan bahkan dapat memurnikan individu-individu kuat yang memiliki tubuh abadi. Jika seorang ahli sekaliber Feng Baiyu menggunakan artefak Dao tingkat tinggi, dia bisa memurnikan Tuan Muda Chunan, tetapi itu tetap akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Tentu saja, jika artefak Dao tingkat tak tertandingi digunakan, seorang ahli tubuh abadi dapat terbunuh hampir seketika. Di hadapan kekuatan dunia artefak Dao tingkat tak tertandingi, bahkan seorang ahli tubuh abadi pun akan binasa. Fang Han, kau terlalu meremehkanku. Apa kau pikir Tuan Muda ini, yang telah berkelana di langit dan bumi selama bertahun-tahun, tidak memiliki kartu truf? Harta karun tertinggi ras dewa, tongkat Dishi. Keluarkan. Di mata Tuan Muda Chunan, cahaya jahat melesat ke langit. Di atas kepalanya, kilauan kuat melambung, berubah menjadi tongkat kerajaan raksasa. Tongkat kerajaan ini bersinar menyilaukan, dengan karakter ras dewa yang terukir di atasnya, seperti burung terbang yang melebarkan sayapnya dan melayang, berkomunikasi dengan langit. Tongkat kerajaan ini lebih tinggi dari tinggi badan seseorang, dan tidak terbuat dari logam, melainkan zat mirip tulang, sangat mirip dengan tubuh Kaisar Dewa Hentian. Tampaknya itu adalah simbol kekuasaan atas seluruh langit dan segala alam, dengan janin ilahi yang tumbuh dan terus berputar di dalamnya. Tongkat kerajaan Dishi, terutama, aura kuat yang dipancarkannya sebenarnya setara dengan pedang petir kekacauan yang hebat. Itu juga merupakan artefak Dao tingkat tinggi. Tuan Muda Chunan ini ternyata memiliki 2 artefak Dao tingkat tinggi. Sungguh luar biasa. Seseorang pasti tahu betapa sulitnya memurnikan satu artefak Dao tingkat tinggi. Bahkan seorang master seperti Kaisar Iblis Ying Xiantian harus bersatu dengan para master dari alirannya dan berbagai raksasa abadi untuk memurnikan mata akhir Dharma, sebuah artefak Dao tingkat tinggi, di kuburan kiamat selama lebih dari 1000 tahun. Selain cermin Kaisar Surgawi, Feng Baiyu hanya memiliki 1, cambuk Dewa Perang. Cambuk itu bahkan bukan hasil pemurniannya sendiri, melainkan diperoleh dari warisan Dewa Perang kuno. Feng Baiyu sendiri tidak membuang waktu untuk memurnikan harta karun sihir, melainkan fokus sepenuhnya pada kultivasi dan latihan cermin Kaisar Surgawi, karena tidak peduli seberapa banyak ia memurnikan harta karun sihir, ia tidak dapat melampaui cermin Kaisar Surgawi. Begitu tongkat Dishi ini muncul, Tuan Muda Chunan mengambilnya, dan penampilannya langsung berubah. Seluruh keberadaannya memancarkan aura ras dewa, memerintah seluruh langit dan berbagai alam, memandang semua makhluk hidup sebagai budak, sebagai babi dan anjing. Matanya memancarkan cahaya ilahi, dan seluruh tubuhnya diselimuti gelombang kekuatan ilahi. Dentang. Tongkat Dishi memblokir serangan pedang petir kekacauan yang hebat. 2 artefak Dao tingkat tinggi bertabrakan, bergetar satu sama lain, menyebabkan area luas alam Fade runtuh. Ruang hancur berkeping-keping, dan di dalam janin primordial kekacauan ini, banyak gumpalan daging segar dan berdarah menggeliat. Saat ini, janin primordial kekacauan, tempat Fang Han dan Tuan Muda Chunan berada seluruhnya terdiri dari daging yang menggeliat, seolah-olah seseorang berada di dalam plasenta raksasa tanpa batas yang tak berujung. Ini adalah lokasi terdalam dan paling rahasia di benua kacau. Orang biasa tidak tahu tempat seperti itu ada. Seseorang harus menemukan koordinat spasial tertentu di antara miliaran ruang kacau dan menggunakan kekuatan sihir yang sangat besar untuk bermigrasi ke sini.
Sekarang, Fang Han dan Tuan Muda Chunan, kedua master ini, sedang bertarung di sini. Siapapun yang menang akan dapat menjelajahi rahasia janin primordial kekacauan ini. Tuan Muda Chunan ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai putra Kaisar Dewi dan Tetua Agung Istana Bintang Wuji, memiliki 2 artefak Dao tingkat tinggi. Tongkat Dishi ini jelas merupakan harta karun sihir ras dewa. Ia memiliki karakteristik yang aneh. Fang Han mengayunkan pedang petir kekacauan besar, seketika melepaskan miliaran serangan pedang, masing-masing terhubung dengan yang berikutnya. Di alam Fade, seolah-olah gunung-gunung pedang dan sungai-sungai pedang mengalir ke depan. Pedang ini memang pedang yang bagus, tetapi sayangnya, kemampuan berpedangnya tidak begitu bagus. Harta karun yang bagus seperti pedang petir kekacauan agung perlu dipadukan dengan kemampuan berpedang untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Sayang sekali kau tidak mengetahui kemampuan berpedang dari seni kekacauan agung. Akan kutunjukkan padamu apa itu seni bela diri ras dewa. Menghadapi gelombang ki pedang Fang Han, Tuan Muda Chunan sama sekali tidak peduli. Dengan sedikit gerakan tongkat Dishi di tangannya, aura yang luar biasa muncul, dan serangkaian teknik tongkat yang ganas dan tak tertandingi dilepaskan dari tangannya. Setiap serangan tongkatnya sangat berat dan sangat lambat, tetapi sebuah kekuatan di udara sepenuhnya dimobilisasi. Begitu pedang petir kekacauan besar itu bertemu dengan kekuatan ini, ia langsung berhenti. Meskipun rangkaian teknik tongkatku ini bukanlah salah satu dari 3000 Dao Agung, ia tidak kalah hebatnya. Ini adalah kemampuan ilahi seni bela diri yang diciptakan oleh Kaisar Dewa dari ras dewa. Akan kulihat apakah kau mampu menahannya. Kau bukanlah tubuh abadi, selama aku menghancurkan kepalamu, kau akan mati. Tuan Muda Chunan mengangkat tongkat kerajaan tinggi-tinggi dan perlahan menurunkannya, memberikan tekanan yang dahsyat seperti gunung dan lautan pada Fang Han. Tuan Muda Chunan melepaskan teknik tongkat seni bela diri Kaisar Dewa, mengaktifkan tongkat Dishi. Dia berada tinggi di atas, seperti penguasa yang memerintah dunia, menyerang dengan kekuatan yang tak tertahankan yang benar-benar menembus pedang petir kekacauan besar Fang Han. Seorang Kaisar Dewa setara dengan iblis suci dalam ras iblis, atau seorang dewa abadi dalam jalan keabadian. Mereka jauh lebih menakutkan daripada tokoh-tokoh di tingkat ke-10 keabadian. Kemampuan ilahi seni bela diri yang diciptakan oleh tokoh-tokoh tersebut mungkin tidak berbeda dengan 3000 Dao Agung. Agar pedang petir kekacauan besar Fang Han dapat melepaskan kekuatan terkuatnya, dibutuhkan serangkaian teknik pedang yang lengkap. Seni kekacauan agung, di antara 3000 Dao Agung, mencakup banyak metode kekacauan, dan metode petir kekacauan agung hanyalah salah satunya. Statusnya setara dengan bencana angin matahari hitam dan bencana api matahari agung dalam seni malapetaka agung, hanya sebuah cabang. Fang Han hanya mempelajari metode petir kekacauan besar, dan bukan teknik pedang di dalamnya. Oleh karena itu, bahkan setelah mencapai alam rahasia keabadian, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan pedang petir kekacauan yang agung hingga tingkat yang tak tertandingi dan menakutkan. Namun, Tuan Muda Chunan mampu melakukannya. Ketika dia melepaskan teknik tongkat Kaisar Dewa bersamaan dengan tongkat Dishi, rasanya seolah-olah seorang Kaisar Dewa telah merasukinya. Bahkan di atas kepalanya, Fang Han dapat melihat sebuah gua gelap gulita yang langsung terbuka, dari mana cairan kental berwarna-warni mengalir turun dan memasuki tubuhnya. Ini adalah jalan menuju alam dewa kekosongan. Tuan Muda Chunan, seperti Kaisar Dewa Hentian, sebenarnya telah membuka alam dewa kekosongan. Dari sana, dia menarik aliran kekuatan ilahi yang tak terbatas untuk mengisi kembali dirinya dan melenyapkan musuh. Jika mereka adalah anggota ras dewa murni, mereka hanya dapat membuka alam dewa kekosongan, dan bukan alam abadi. Mereka juga tidak dapat berkomunikasi dengan alam abadi. Inilah satu-satunya kelemahan ras dewa. Namun, Tuan Muda Chunan, sebagai hibrida dari ras dewa, telah mengalami beberapa cara yang tidak diketahui oleh ayahnya, Kaisar Bintang, dan ibunya, seorang permaisuri dewi, yang membuatnya menjadi setengah manusia, setengah dewa. Dia tidak hanya mengkultivasi sihir tahu dan dapat berkomunikasi dengan alam abadi, tetapi juga dengan alam dewa kekosongan. Itulah mengapa Tuan Muda Chunan begitu tangguh. Dia bisa dibilang sosok paling tangguh yang pernah dihadapi Fang Han sejak debutnya, jauh lebih kuat daripada klon Xu Siwi. Pedang petir kekacauan yang agung dan tongkat Dishi berbenturan sekali lagi. Tubuh Fang Han dengan cepat mundur. Dia merasa seolah-olah ratusan gunung besar langsung menekan pedang petir kekacauan besarnya, membuatnya sangat sulit untuk diaktifkan. Percuma saja. Apa kau pikir mundur bisa menghindari tekananku? Begitu teknik tongkat Kaisar Dewa dilepaskan, tak seorang pun bisa lolos. Pergeseran 1000 gunung. Tuan Muda Chunan menangkis serangan Fang Han dan mengejarnya dengan langkah besar. Setiap langkahnya membawa ratusan sajak aneh, seolah-olah suara Dao Agung sedang mekar. Ia juga seperti Kaisar Dewa dari hamparan luas, memancarkan suara yang membuat semua dewa, iblis, Buddha, dan monster gemetar ketakutan. Bayangan tongkat Dishi, menari-nari, benar-benar berubah menjadi bayangan 1000 gunung,
menekan Fang Han. Lapisan bayangan gunung yang tumpang tindih menutupi seluruh ruang. Fang Han dengan penuh semangat mengayunkan pedang petir kekacauan yang agung, menghancurkan lapisan demi lapisan bayangan gunung, tetapi setiap serangan pedang menghabiskan sejumlah besar kekuatannya, karena setiap bayangan gunung yang diciptakan oleh tongkat Dishi memberikan tekanan yang setara dengan gunung besar yang sebenarnya. 10.000 air tenggelam. Melihat Fang Han menghancurkan ilusi 1.000 gunungnya, Tuan Muda Chunan tetap tak bergerak, melangkah lagi. Kekuatan ilahinya sangat mengagumkan, dan dengan ayunan tongkat Dishi, wus 1.000 sungai muncul di dalam bayangan tongkat itu, mengalir deras ke bawah. 1.000 gunung, 10.000 perairan. Teknik tongkat Kaisar Dewa milik Tuan Muda Chunan, yang dipadukan dengan tongkat Dishi, benar-benar saling melengkapi. Kultivasi saya saat ini cukup terbebani dalam menghadapinya. Dia benar-benar pantas disebut sebagai sosok yang kuat dengan tubuh abadi. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan jurus pamungkas saya. Fang Han menarik kembali pedang petir kekacauan besar itu, melindungi dirinya. Dia diam-diam mengucapkan mantra, mengaktifkan kemampuan ilahinya, dan tiba-tiba membuka matanya. 3.000 sinar cahaya berkedip di tubuhnya, seolah-olah 3.000 mata terbuka secara bersamaan. Pada saat yang sama, nyanyian agungnya bergema. Takdir agung, takdir yang melampaui semua langit, kekuatan MU Maha Hadir, aturan MU ditaati oleh segala sesuatu. Tak seorang pun dapat lolos dari belenggumu, tak ada keberadaan yang dapat lolos dari kekuasaanmu. Engkau adalah penguasa segala sesuatu, engkau adalah penguasa semua langit. Engkau tanpa awal dan tanpa akhir, engkau menanggung segala sesuatu, pancaranmu menerangi keabadian. Sekarang, atas namamu, dengan kekuatanmu, aku menghukum mereka yang menentang kekuasaanmu. Masa hidup Fang Han berlalu dengan cepat selama pengucapan suku kata ini, 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 800 tahun, 1000 tahun. Dia menghabiskan 1000 tahun penuh dari masa hidupnya. Kemudian, sisa kehidupan yang terbakar ini meresap ke alam kekosongan yang luas, membangkitkan kekuatan takdir yang misterius. Kekuatan takdir ini mengembun di ujung jari Fang Han menjadi bola cahaya yang berkedip-kedip dan melompat-lompat, mengumpulkan ribuan warna. Fang Han, dengan kekuatan yang setara dengan 1000 tahun umurnya, mengaktifkan seni takdir kecil dan menunjuk dengan satu jari. Langit dan bumi runtuh, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Di bawah peningkatan kekuatan ini, seluruh tubuh Fang Han tampak membesar secara luar biasa saat ini, memenuhi dan meresapi langit dan bumi. Dan kekuatan takdir yang terkondensasi di ujung jarinya berkedip-kedip tak menentu, bahkan daging dan darah di sekitar janin primordial kekacauan itu tampak menunjukkan rasa takut, mengembun dan runtuh. Bahkan janin purba yang penuh kekacauan pun takut akan aura kemampuan ilahi ini. Seni takdir kecil adalah kemampuan ilahi yang terkait dengan seni takdir agung, bahkan lebih mendalam daripada seni keinginan agung milik yang mulia abadi Linglong. Ketika dikembangkan hingga tingkat ekstrim, ia dapat membalikan takdir, mengubah hidup dan mati, dan kemampuan ilahi penciptaan luar biasa lainnya. Meskipun kultivasi Fang Han masih dangkal, setidaknya dia telah menjadi raksasa abadi dan memasuki alam rahasia panjang umur. Pemahamannya tentang seni takdir kecil telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kekuatan takdir yang ia panggil dari alam kekosongan yang luas dan dipadatkan menjadi rune ketika ia menggunakan seni takdir kecil, jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan menghabiskan lebih sedikit umur. Mereka yang mengkhianati takdir pasti akan menanggung hukuman takdir. Suara Fang Han semakin keras. Bahkan daging dan darah di sekitar janin primordial kekacauan, itu pun mengembun menjadi mulut menganga, menggemakan suaranya. Pada saat ini, bukan hanya suaranya, tetapi seluruh langit dan bumi, seluruh ki asal, dan daging serta darah janin purba kekacauan beresonansi dengannya. Takdir, takdir, hukuman, hukuman. Di bawah kekuatan seni takdir kecil Fang Han, daging dan darah janin primordial kekacauan itu membentuk mulut menganga yang mengerikan, berteriak, meraung, dan menjerit dengan penuh kesadaran. Wajah Tuan Muda Chunan berubah ketika melihat pemandangan ini. Tepat ketika dia hendak berbicara, Fang Han menunjuk dengan satu jari. Wus, kekuatan dari ujung jarinya, seperti komet, menghantam langsung tongkat Dishi. Roh artefak di dalam tongkat Kaisar Dewa ini gemetar pada saat ini, tampak ketakutan, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Teknik tongkat Kaisar Dewa, dengan satu titik kekuatan Fang Han, telah berhenti dan tidak dapat digunakan lagi. Pop! Tongkat Dishi, yang dipukul oleh jari Fang Han, terbang tinggi ke udara, bahkan terlepas dari genggaman Tuan Muda Chunan. Tongkat itu terlepas dari tangannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tubuh Tuan Muda Chunan berulang kali bergeser, pikiran ilahinya yang kuat berkedip dan memperkuat tongkat Dishi, berusaha membuat tongkat artefak Dao tingkat tinggi ini kembali ke sisinya. Dia telah menaklukkan roh artefak dari tongkat Dishi, karena tongkat ini diwariskan kepadanya oleh ibunya, permaisuri dewa yang misterius. Namun, Fang Han sama sekali tidak memberinya kesempatan itu.
Kekuatan takdir ada di mana-mana. Langit dan bumi ada karena takdir, ruang waktu beroperasi karena takdir, bintang-bintang berubah karena takdir, dan takdir memperoleh makna karena takdir. Setiap keberadaan yang mencoba melepaskan diri dari kendali takdir pasti akan jatuh ke dalam kehancuran dan pelupaan abadi. Setelah Fang Han melemparkan tongkat Dishi dengan satu jari, dia merentangkan kelima jarinya, dan 5 pancaran cahaya muncul di telapak tangannya, lebih banyak seni takdir kecil. Setiap pancaran cahaya mengonsumsi 500 tahun masa hidup untuk mengaktifkan kekuatan takdir. Kelima pancaran cahaya ini langsung mencengkeram tongkat Dishi, mengguncang dan melenyapkan seluruh ki asal Tuan Muda Chunan. Swos! Tongkat Dishi langsung terperangkap dalam pancaran cahaya. Roh artefak dari tongkat Dishi ini meronta-ronta dengan hebat, ingin terbang keluar dari tangannya, tetapi di bawah cahaya seni takdir kecil, ia tampak sangat ketakutan, takut cahaya itu akan menembusnya. Awalnya, mustahil bagiku untuk menaklukkan artefak Dao tingkat tinggi, tetapi tongkat Dishi ini adalah harta karun ras dewa yang kebetulan terkekang oleh pohon duniaku. Fang Han meraih tongkat Dishi di tangannya dan segera merasakan bahwa untuk sepenuhnya menaklukkan harta karun ini, dia perlu menghabiskan setidaknya 10.000 tahun umurnya untuk mengoperasikan seni takdir kecil. Itu tidak sepadan. Dia telah menghabiskan 2.500 tahun masa hidupnya hanya dengan merebut tongkat Dishi ini. Melemparnya dari tangan Tuan Muda Chunan membuatnya kehilangan 1.000 tahun masa hidupnya. Awalnya, setelah naik ke tingkat raksasa abadi dan memasuki alam rahasia panjang umur, Fang Han memiliki umur 36.000 tahun, setara dengan tokoh kuat di tingkat kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi. Namun sekarang, dalam sekejap, ia telah menghabiskan 3.500 tahun umurnya. Meskipun demikian, mampu merebut tongkat Dishi adalah kompensasinya. Namun, begitu tongkat Dishi itu berhasil direbut, tongkat itu bergetar hebat dan tidak dapat diredam. Tongkat itu masih menyimpan kehendak Tuan Muda Chunan di dalamnya. Jika dibiarkan terbang pergi, umur Fang Han yang 3.500 tahun akan sia-sia. Ini adalah 1/10 dari hidupnya, harga yang terlalu mahal. Fang Han tentu saja tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Pohon dunia, tekanlah untukku. Diagram mata air kuning, tekanlah untukku. Tanpa berpikir, Fang Han menyelimuti tongkat Dishi dengan ki asal pohon dunia. Kemudian, gerbang Avici membuka mulutnya yang menganga dan menelan artefak Dao tingkat tinggi ini. Untuk menekan artefak Dao tingkat tinggi, seseorang harus memiliki harta yang bahkan lebih kuat darinya. Intisari dari diagram mata air kuning adalah artefak Dao tingkat tak tertandingi, sehingga secara alami dapat menekan tongkat Dishi. Namun, ini hanya penekanan, tongkat Dishi masih dapat menimbulkan masalah di dalamnya. Apa kau pikir dengan menekan tongkat Dishku, kau bisa mendapatkan harta karun sihirku? Itu sama saja mencari kematian. Tuan Muda Chunan sangat marah, tetapi pikirannya masih terhubung dengan tongkat Dishi, jadi dia tidak takut. Dia terus mengaktifkannya, ingin tongkat Dishi itu menembus belenggu diagram pegas kuning. Di dalam diagram pegas kuning, sebuah tongkat kerajaan yang memancarkan aura dominasi melesat menembus ki hitam. Setiap benturan membawa kekuatan seperti luapan banjir gunung yang meletus. Permata yang tertanam di tongkat kerajaan itu berkilauan terang, dan ki iblis abi yang mencoba menyelimutinya berubah menjadi asap dan lenyap. Belum pernah sebelumnya ada harta karun ajaib yang mampu memurnikan ki iblis abi. Namun kini, aura dari tongkat Dishi justru membahayakan ki iblis abi. Untungnya, sebuah pohon dunia terbang ke dalam ki iblis abi, menghalangi serangan tongkat sihir tersebut. Kekuatan pohon dunia itu, menurut semua perhitungan, seharusnya jauh lebih rendah daripada tongkat sihir Dishi, sebuah artefak Dao tingkat tinggi. Namun, di luar dugaan, tongkat sihir Dishi tidak berani melawan pohon dunia itu. Dengan setiap sentuhan cahaya hijau dari pohon dunia ke tongkat sihir Dishi, sedikit aura tongkat sihir itu berkurang. Inilah musuh bebuyutannya. Tubuh Yan, sepanjang 1000 sang, bergerak menembus ki iblis abi, cakarnya terus bergeser, memancarkan banyak rune. Ia bekerja sama dengan pohon dunia untuk sepenuhnya menekan tongkat Dishi. Namun, suara Tuan Muda Chunan terdengar dari tongkat Dishi, kau ingin memurnikan harta karunku? Tongkat Dishi ini adalah harta karun tertinggi dari ras dewa, dan hubungannya dengan pikiranku tak terputus. Segala tindakan yang kau lakukan sia-sia. Benarkah begitu? Begitu Anda memasuki diagram mata air kuning, tidak ada jalan kembali. Begitu Anda memasuki Dao reinkarnasi, semua hubungan masa lalu terputus. Tidak pernah ada preseden apapun yang memasuki diagram mata air kuning yang kemudian keluar. Yan merong berulang kali, mencari ke langit di atas dan mata air kuning di bawah, keduanya luas dan tak terlihat. Ki iblis abi yang lebih kuat lagi pun melonjak keluar. Bahkan di bagian terdalam diagram mata air kuning, di mana pikiran ilahi Fang Han pun tak dapat menjangkau, bayangan sebuah roda tampak merobek ruang dan waktu yang tak terbatas, siap untuk terwujud. Yan terlibat dalam pergumulan tanpa akhir dengan tongkat Dishi di dalam diagram mata air kuning ini.
Fang Han melepaskan seni takdir kecil, menghabiskan 3.500 tahun dari masa hidupnya untuk melemparkan tongkat Dishi dari tangan Tuan Muda Chunan. Kemudian dia merebutnya, melemparkannya ke diagram mata air kuning, dan menekannya. Hal ini langsung memberinya keuntungan penuh. Tuan Muda Chunan sangat marah. Tongkat Dishi memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tidak memiliki banyak fungsi atau misteri mendalam seperti ranjang naga Kaisar Bintang, daya hancurnya tak tertandingi. Ketika ia biasanya berlatih tanding dengan para ahli tubuh abadi, ia akan melepaskan seni tongkat Kaisar Dewa dengan tongkat Dishi, dan dengan satu serangan, harta karun sihir musuh akan hancur berkeping-keping, dan orang tersebut akan terluka parah. Namun sekarang, dia tidak hanya tidak bisa melukai Fang Han, tetapi Fang Han juga telah disegel. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan murka? Tuan Muda Chunan, sebagai kepala aula biduk di Istana Bintang Wuji, telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya ia menderita kekalahan, dan itu di tangan seorang ikan asin. Memang, Fang Han kini telah membalikan keadaan. Awalnya, Fang Han berada di bawah kekuasaannya, hampir dimurnikan. Tetapi karena pohon dunia, dia menyerap kekuatan domain, kerajaan para dewa, milik Tuan Muda Chunan, dan benar-benar menembus hambatan terakhir untuk mencapai alam rahasia panjang umur. Semua cadangan yang telah dikumpulkannya berubah menjadi kekuatan dan umur, meningkat 10 kali lipat, yang pada gilirannya memaksa Tuan Muda Chunan ke dalam kesulitan yang dialaminya saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan, tidak bisa dia duga, dan benar-benar membuatnya terkejut. Kaisar Dewa, pikiran ilahi. Terobos rintangan. Tuan Muda Chunan secara bersamaan menyalurkan pikiran ilahinya untuk berkomunikasi dengan tongkat Dishi, dan melambaikan tangannya untuk memanggil kembali ranjang naga Kaisar Bintang, mendorong pergi pagoda 8 divisi. Awalnya, ranjang naga Kaisar Bintang dan pagoda 8 divisi terkunci dalam pertempuran sengit, dua harta sihir agung saling berbenturan di tengahnya. Bagi ranjang naga Kaisar Bintang, sebuah artefak Dao tingkat tinggi, untuk dapat bersaing dengan 9 raksasa abadi tanpa tertinggal, kekuatannya benar-benar mengguncang bumi. Sekarang, dipanggil kembali oleh Tuan Muda Chunan, dia langsung memuntahkan seteguk ki asal yang murni. Kemudian, kantung harta karun sihir di tubuhnya terbuka, dan tumpukan pil yang murni di dalamnya langsung menyala. Totalnya 30 juta pil. 30 juta pil yang murni adalah batas yang dapat dikonsumsi secara instan oleh artefak Dao tingkat tinggi. Artefak Dao tingkat rendah biasa, jika mengonsumsi 1 juta pil yang murni, akan menjadi benar-benar mengamuk, dan roh artefaknya berpotensi terbakar habis. Di sisi lain, artefak Dao tingkat menengah dapat mengonsumsi 3 hingga 5 juta pil yang murni sekaligus. Jika lebih dari itu, roh artefak juga akan mengalami kerusakan. Artefak Dao tingkat tinggi berbeda, mereka dapat langsung mengonsumsi 30 juta pil yang murni, menyebabkan roh dan tubuh artefak Dao tersebut menjadi benar-benar mengamuk. Apa konsep dari 30 juta pil yang murni? Di dunia Agung Xuan Huang, jumlahnya mencapai 300 miliar pil yang putih. Jumlah yang hampir bisa langsung membuat sekte Yuhua bangkrut. Dibutuhkan seorang raksasa abadi, tanpa makan, minum, atau konsumsi diri apapun, untuk berkultivasi dengan tekun selama 1000 tahun untuk mengumpulkan ki asal sebanyak itu. Jika raksasa abadi itu mengonsumsinya sendiri, mungkin akan membutuhkan 10.000 tahun untuk mengumpulkan 30 juta pil yang murni. Sekarang, Tuan Muda Chunan langsung mengeluarkan begitu banyak pil yang murni, semuanya untuk dikonsumsi oleh ranjang naga Kaisar Bintang. Itu adalah tindakan yang sangat agung. Namun, kapasitas maksimum artefak Dao tingkat tinggi adalah menyerap kekuatan 30 juta pil yang murni sekaligus. Jika itu adalah artefak Dao tingkat tak tertandingi, ia dapat menyerap tanpa batas. Seperti diagram mata air kuning dan gerbang Avicii, mereka menelan pil obat tanpa ragu, berapapun jumlah pil obat yang dapat dikonsumsi. Didorong oleh 30 juta pil yang murni, ranjang naga Kaisar Bintang menunjukkan kekuatan absolut. Ranjang naga itu seketika mengembang, membengkak, dan mengguncang alam hampa. Badai spasial yang dahsyat benar-benar berhembus dari dalam ranjang naga, dan inti bintang di atasnya tiba-tiba membesar, seperti matahari, memancarkan panas yang hebat, suhu tinggi, dan badai bintang. Inti bintang tersebut mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Jika benar-benar meletus sepenuhnya, bahkan seorang ahli tubuh abadi pun bisa meleleh. Tentu saja, ini bukanlah inti bintang seperti inti bintang kayu naga, yang belum berevolusi menjadi bintang. Sebaliknya, ini merujuk pada keberadaan seperti matahari, bahkan para ahli tubuh abadi pun tidak akan berani memasuki bagian dalamnya. Dan sekarang, Tuan Muda Chunan, dengan membakar langsung 30 juta pil yang murni, telah secara langsung mengaktifkan inti bintang di ranjang naga Kaisar Bintang, menunjukkan kecenderungan untuk berevolusi menjadi bintang. Tentu saja, ini hanyalah fenomena sementara, setelah dimurnikan, inti bintang tidak akan pernah benar-benar menjadi bintang. Namun,
kekuatan yang dilepaskan pada saat itu cukup untuk membuat raksasa abadi biasa pada tahap pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian tak terhingga, langsung menguap, dan dapat melukai para seorang praktisi kuat pada tahap kedua, tubuh abadi. Dalam sekejap, Fang Han merasakan matahari yang menyala-nyala meledak di hadapannya, dengan cahaya keemasan di mana-mana, dan tubuhnya terasa seperti akan meleleh. Patung Dharma langit dan bumi kelahirannya dengan putus asa membuka 3.000 mata iblisnya, tetapi sia-sia. Bahkan 3.000 mata iblis pun tak mampu menembus pancaran cahaya ini. Seolah-olah matahari telah turun, dan dia merasa seperti berada di inti matahari. Setengah dari tubuh abadinya terasa seperti langsung menguap. Apakah ini kekuatan artefak Dao tingkat tinggi? Kekuatan dari membakar 30 juta pil yang murni. Jika aku tahu inti bintang ini memiliki kekuatan yang begitu besar, aku tidak akan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku. Sayang sekali, sayang sekali. Saat ini, Fang Han masih menyesali keputusannya memurnikan inti bintang kayu naga. Namun, terlepas dari penyesalannya, tindakannya cepat. Di dalam diagram mata air kuning itu, terdapat juga 40 hingga 50 juta pil yang murni. Pil-pil itu langsung menyala. Fang Han, tidak. Kau hanya punya pil yang murni sebanyak itu, dan kau akan membakar semuanya. Bakar semuanya? Fang Han, kau benar-benar gila. Yan, di dalam diagram mata air kuning itu, mengeluarkan raungan panik. Awalnya ia berusaha menekan tongkat Dishi dan melawannya, tetapi setelah melihat tumpukan pil yang murni yang tersimpan dalam diagram mata air kuning beterbangan dan terbakar habis, ia tak kuasa menahan penyesalan yang mendalam. Pil obat Fang Han, setelah dikurangi 30 juta yang ditelan dari labu transformasi naga, kini berjumlah 50 juta. Ini semua adalah kekayaan yang terkumpul dari mengubah leluhur tanpa wujud, bayangan biru, Luo Shui Bei, leluhur langit terbang, dan leluhur Tiangang. Inilah seluruh kekayaan dan inventaris Fang Han. Namun, saat ini, Fang Han telah membakar semuanya. Pembakaran langsung 50 juta pil yang murni menghasilkan kekuatan yang murni dan api ki asal, menyebabkan gerbang Avici, jembatan ketidakberdayaan, dan bahkan seluruh sungai besar mata air kuning di dalam diagram mata air kuning bergetar. Ini bukanlah getaran ketakutan, melainkan getaran kegembiraan. Diagram mata air kuning bukanlah artefak Dao tingkat tinggi, melainkan artefak Dao tingkat tak tertandingi yang sejati, artefak Dao tingkat tak tertandingi yang autentik. Artefak ini mampu menahan kekuatan 50 juta pil yang murni yang terbakar sekaligus, apalagi 100 juta atau 1 miliar pil yang murni yang terbakar secara langsung. Perbedaan antara artefak Dao tingkat tak tertandingi dan artefak Dao tingkat tinggi sama sekali tidak dapat dibandingkan. Bahkan seorang ahli sekaliber kaisar tertinggi surga pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memurnikan artefak Dao tingkat tak tertandingi. Kaisar Agung Mata Air Kuning, yang sudah menjadi immortal dan telah berkultivasi menjadi Saint Demon, menghabiskan 5 hingga 6.000 tahun untuk memurnikan diagram mata air kuning. Adapun sekte Kunsing dan sekte Yuhua, mereka harus menggunakan kekuatan gabungan dari beberapa generasi sekolah mereka untuk memurnikan satu gerbang gunung sekte. 50 juta. Saat 50 juta pil yang murni terbakar secara langsung, pikiran Fang Han bergerak, dan api yang murni ini langsung meresap ke kedalaman dan berbagai tempat rahasia dari diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning itu memiliki banyak tempat tersembunyi, yang berisi ruang dan waktu tak terbatas, yang Fang Han tidak memiliki kemungkinan atau kekuatan untuk menjelajahinya sepenuhnya. Misalnya, roda reinkarnasi raksasa, yang membutuhkan 1 triliun pil yang murni untuk bahkan mewujudkan bayangannya, dia tidak tahu di mana letaknya. Namun, kini, kekuatan yang dihasilkan dari pembakaran 50 juta pil yang murni memungkinkan Fang Han untuk langsung melihat banyak tempat rahasia di dalam diagram mata air kuning dengan jelas. Di matanya, kedalaman diagram mata air kuning itu berisi ruang waktu yang terlipat rapat, dan di setiap ruang waktu itu, terdapat bayangan sebuah gembok besar, yang seolah-olah mengunci dewa kuno penghancur dunia. Begitu belenggu itu dibuka, dewa kuno ini akan muncul untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi, Fang Han tampaknya benar-benar melihat, di kedalaman ruang waktu yang tak terbatas dan belenggu yang tak terhitung jumlahnya, sebuah roda seluas matahari dan bulan, dengan aura seperti dunia agung Xuan Huang, yang terpendam. Roda ini adalah roda reinkarnasi. Inti sebenarnya dari diagram mata air kuning. Setelah dibuka, ia akan segera memiliki kekuatan reinkarnasi, dan Fang Han akan memiliki modal untuk mendirikan sekolah besar seperti sekte Yuhua. Begitu roda reinkarnasi ini dibuka, hal-hal seperti istana surgawi Yuhua, meteorit purba sekte Kunsing, dan bahkan gunung emas Sumeru di tanah berkah Linglong harus tunduk. Tuan Muda Chunan sangat kejam. Namun Fang Han bahkan lebih kejam darinya. Dia langsung membakar 50 juta pil yang murni. Di dunia agung Xuan Huang, gerakan ini setara dengan membakar 500 miliar, yang lebih dari 10 artefak Dao yang meledak. Bahkan keenam kaisar iblis pun mungkin tidak akan sanggup menahan konsumsi ini.
50 juta pil obat terbakar dalam sekejap, dan ki yang murni memenuhi lapisan ruang waktu di dalam seluruh diagram mata air kuning. Di kedalaman ruang waktu itu, gelombang kekuatan reinkarnasi muncul. Gerbang Avicii dan jembatan ketidakberdayaan juga tampak seperti harimau yang sedang mengonsumsi afrodisiak, meletus dengan ki yang mengamuk. Gerbang Avicii mengembang 1000 kali lipat, meledak dengan gemuruh, langsung mengguncang keluar dari diagram. Pada saat yang sama, kekuatan ledakan mengguncang tongkat Dishi di dalam diagram mata air kuning berulang kali. Di sisi lain, jembatan ketidakberdayaan meluas sepenuhnya, menembus ruang waktu. Salah satu ujungnya terperosok ke kedalaman ruang waktu, sementara ujung lainnya membentang tak terbatas hingga ke ujung langit dan bumi. Di jembatan ketidakberdayaan, muncul sosok-sosok ilusi dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dewa-dewa iblis ini adalah roh, jiwa esensi, yang dipadatkan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning dari darah para dewa iblis perkasa yang telah ia bunuh di antara iblis surgawi kala itu. Mereka adalah dewa iblis sejati, raksasa. Hanya saja Fang Han tidak pernah memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Kini, dengan 50 juta pil yang murni yang terbakar langsung, sebagian dari roh pahlawan dewa iblis yang berada jauh di dalam jembatan ketidakberdayaan termanifestasi. Jembatan ini benar-benar menunjukkan kekuatannya sebagai artefak Dao tingkat tertinggi. Dahulu kala, ketika Kaisar Agung Mata Air Kuning menggunakan jembatan ketidakberdayaan, dia bahkan bisa langsung membangun jembatan ini antara dua dunia besar. Dengan kata lain, jika Kaisar Agung Mata Air Kuning muncul di sini, dia dapat langsung mengerahkan jembatan ketidakberdayaan, mengubahnya menjadi jembatan yang menghubungkan dunia Agung Xuan Huang dan dunia Agung Wuji. Namun, kekuatan Fang Han saat ini lebih dari 10.000 kali lebih rendah daripada Kaisar Agung Mata Air Kuning. Bahkan dengan membakar 50 juta pil yang murni, mustahil untuk melepaskan kekuatan sebesar itu. Tentu saja, menggunakannya melawan tongkat Dishi dan Tuan Muda Chunan dapat menghasilkan hasil yang tak terduga. Tidak hanya jembatan ketidakberdayaan dan gerbang Avicii yang melepaskan kekuatan mereka, tetapi di kedalaman ruang waktu diagram mata air kuning, beberapa belenggu terputus, dan kekuatan reinkarnasi melonjak keluar dari dalam. Kekuatan reinkarnasi ini identik dengan aura seni reinkarnasi agung yang digunakan Xu Xiwi hari itu. Kekuatan ini membawa aura penghancur. Bahkan Fang Qingsui terbunuh secara langsung, jiwanya terperangkap selamanya. Kekuatan macam apa itu? Begitu kekuatan reinkarnasi melonjak keluar, kekuatan itu langsung menyelimuti tongkat Dishi. Meskipun tongkat Dishi ini adalah artefak Dao tingkat tinggi, sifat bawaannya sebagai harta karun ras dewa membuatnya terkekang oleh pohon dunia. Terlebih lagi, setelah memasuki diagram mata air kuning, Tuan Muda Chunan tidak dapat menyalurkan kekuatan yang murni untuk membuatnya mengamuk. Dan karena tongkat ini tidak dimurnikan oleh Tuan Muda Chunan, dia juga tidak dapat membuatnya menghancurkan diri sendiri. Kekuatan reinkarnasi dalam diagram mata air kuning itu luar biasa. Itu adalah puncak dari kultivasi seumur hidup Kaisar Agung Mata Air Kuning, jauh lebih mendalam daripada milik Xu Xiwi. Saat roh artefak dari tongkat itu menyembur keluar dan menyelimutinya, roh artefak tersebut segera mengeluarkan ratapan pilu, seolah-olah hari kiamat kehancuran akan segera tiba. Namun, kekuatan reinkarnasi yang tanpa ampun menyelimutinya, dan dalam sekejap mata, sepenuhnya melenyapkan kehendak roh artefak tersebut, melemparkannya ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Tongkat kerajaan Dishi itu langsung terdiam. Benda itu jatuh ke dasar sungai Yellow Springs. Harta karun ini sekarang menjadi benar-benar tanpa pemilik. Roh artefak masih ada, dan kekuatan roh artefak masih ada, tetapi kehendaknya telah hilang. Ini berarti bahwa selama Fang Han menanamkan kehendaknya sendiri ke dalam tongkat Dishi sekarang, tongkat ini dapat menjadi harta karun terikat kehidupannya. Benar sekali, itu adalah harta karun terikat kehidupan. Kekuatan reinkarnasi sangat luar biasa, terutama kekuatan reinkarnasi Kaisar Agung Mata Air Kuning. Kekuatan reinkarnasi yang dikembangkan secara pribadi oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning. Namun, saat ini, Fang Han tidak punya waktu untuk memurnikan tongkat Dishi. Pembakarannya atas 50 juta pil yang murni untuk mengaktifkan kekuatan diagram mata air kuning terjadi dalam sekejap kilat. Gerbang Avicii dan jembatan ketidakberdayaan dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi, seketika melenyapkan kesadaran tongkat Dishi. Kemudian, diagram mata air kuning sepenuhnya terbang keluar dari tubuh Fang Han. Dengan sedikit putaran, cahaya terang yang sebelumnya menekan dari luar langsung lenyap. Awalnya, Tuan Muda Chunan telah membakar langsung 30 juta pil yang murni untuk mengaktifkan ranjang naga Kaisar Bintang. Inti bintangnya memiliki kekuatan sebuah bintang, mampu menguapkan para ahli alam keabadian sejuta dan melukai parah individu tubuh abadi. Namun kini, Fang Han seketika membakar 50 juta pil yang murni, mengaktifkan diagram mata air kuning, yang 1000, bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada ranjang naga Kaisar Bintang. Kekuatan reinkarnasinya langsung hancur dan menyebarkan kekuatan inti bintang. Ki hitam tak terbatas, roh pahlawan dewa iblis, dan kekuatan reinkarnasi melonjak kembali ke arah Tuan Muda Chunan. Apa itu?
Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu menakutkan? Ini adalah seni reinkarnasi agung. Kekuatan reinkarnasi. Tuan Muda Chunan tidak menyangka Fang Han mampu melepaskan kekuatan yang bahkan ia takuti. Di depan matanya, ki hitam tak terbatas, roh pahlawan Dewa Iblis tak terbatas, dan kekuatan reinkarnasi sepenuhnya menutupi pancaran cahaya dari ranjang naga kaisar bintangnya. Roh artefak ranjang naga kaisar bintang meraung, gemetar, dan tak berdaya. Bahkan roh artefak ranjang naga kaisar bintang mulai kehilangan kontak dengannya, dan Tuan Muda Chunan mulai merasa takut. Orang ini lahir dari garis keturunan bangsawan, yang ayah dan ibunya adalah raksasa yang tak terkalahkan, memiliki kekuatan sihir tanpa batas sejak lahir. Kemudian ia berkelana ke seluruh dunia, mengumpulkan wanita-wanita cantik di mana-mana, menikmati kesenangan tertinggi di dunia manusia. Tak seorang pun pernah mampu membuatnya merasa takut. Namun kini, serangan balik Fang Han membuatnya takut. Fang Han menggunakan kekuatan 50 juta pil yang murni, mengaktifkan diagram mata air kuning, dan kekuatan artefak Dao tingkat tak tertandingi mulai menunjukkan potensi sebenarnya. Kekuatannya sungguh tak tertandingi dibandingkan dengan kekuatan di alam tubuh abadi. Jika artefak Dao tingkat tak tertandingi melepaskan kekuatan penuhnya, apalagi dirinya, bahkan Feng Baiyu dan ayahnya, Kaisar Bintang, akan tertindas dan terbunuh. Bang 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 bang. Serangkaian suara terdengar, itu adalah ranjang naga Kaisar Bintang, dengan banyak jiwa yang hancur berkeping-keping. Dan roh artefak ranjang naga Kaisar Bintang mengeluarkan raungan putus asa, akhirnya tenggelam oleh kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas. Di mata Tuan Muda Chunan, artefak Dao tingkat tinggi miliknya ini, yang telah dikerjakan ayahnya selama bertahun-tahun, serta harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan artefak abadi, adalah segalanya. Diagram primordial tanpa batas untuk disempurnakan, kini tiba-tiba menyusut dan jatuh ke gerbang Avicii. Roh artefak dari artefak Dao ini telah dimusnahkan kesadarannya. Aura yang tersisa di dalam dirinya telah sepenuhnya dimurnikan. Mulai sekarang, artefak Dao tingkat tinggi ini bukan lagi miliknya, melainkan milik Fang Han. 2 harta karun sihirku, 2 artefak Dao tingkat tinggiku. Harta karun sihir terkuat yang diwariskan ayahku dan ibuku, hilang begitu saja. Sialan, benar-benar sialan. Hati Tuan Muda Chunan terasa hancur saat ini. Dia memang berdarah. 2 harta karun sihir terkuatnya, tongkat Dishi dan ranjang naga Kaisar Bintang, telah kehilangan koneksi sepenuhnya saat ini. Mereka telah jatuh ke dalam diagram mata air kuning, seperti bakpao yang dilemparkan ke anjing, hilang selamanya. Setelah diagram mata air kuning memurnikan 2 artefak Dao tingkat tinggi secara beruntun, kekuatan reinkarnasi yang sangat besar masih menyapu, bermaksud untuk sepenuhnya menelannya. Pada saat itu, satu kata terbentuk di benak Tuan Muda Chunan, melarikan diri. Kata yang memalukan ini belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Tapi sekarang, kata itu muncul. Dia tahu bahwa jika dia terjebak oleh kekuatan reinkarnasi diagram mata air kuning, dia akan terluka parah meskipun tidak sampai mati. Bahkan mungkin Fang Han bisa membunuh dan memurnikannya sepenuhnya. Tapi untungnya juga kedua artefak Dao tingkat tinggi itu menghalangiku, melemahkan kekuatan diagram mata air kuning. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Dalam sekejap, Tuan Muda Chunan melepaskan seni teleportasi agung. Seni teleportasi agung, salah satu dari 3.000 Dao agung. Merobek. Saat diagram pegas kuning itu bergerak turun, tubuhnya berkedut dan menghilang tanpa jejak, menyebabkan gerakan diagram pegas kuning itu meleset. Di dalam janin primordial kekacauan yang tak terbatas, Tuan Muda Chunan menghilang sepenuhnya. Namun, selama teleportasi, Fang Qingwei, yang berada di sampingnya, terlambat setengah detik dan tersapu ke dalam diagram mata air kuning saat diagram itu turun. Setelah diagram mata air kuning menyapu Fang Qingwei, kekuatan reinkarnasi yang sangat besar bertahan untuk sementara waktu, kemudian, tampaknya telah kehilangan kobaran kekuatan yang murni, secara bertahap mundur kembali ke dalam diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning kembali ke keadaan tenangnya, dan tidak peduli bagaimana Fang Han mencoba mengaktifkannya, ia tidak lagi dapat melepaskan kekuatan reinkarnasi. Fang Han, kali ini Tuan Muda Chunan kehilangan istri dan pasukannya. Fang Qingwei bahkan tertinggal. Dan dia kehilangan 2 artefak Dao tingkat tinggi, ranjang naga Kaisar Bintang dan tongkat Dishi. Kurasa kehilangan 2 artefak Dao tingkat tinggi ini akan membuat Kaisar Bintang muntah darah. Yan dengan gembira menjelajahi diagram mata air kuning tersebut. Hasil panen dari 2 artefak Dao tingkat tinggi sungguh luar biasa. Artefak Dao tingkat tinggi seperti itu tidak bisa dibeli dengan sejumlah pil yang murni. Jika artefak itu digali dari suatu harta karun, bahkan para ahli setingkat Feng Baiyu pun akan berebut untuk mendapatkannya. Namun, aku telah membakar ke-50 juta pil yang murni. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk menghadapi Tuan Muda Chunan dan membuatnya melarikan diri. Kita harus segera pergi dari sini, jika tidak, setelah Tuan Muda Chunan pergi, dia pasti akan mengumpulkan para ahli dan kembali ke kekacauan purba ini.
Fang Han kini tak memiliki satupun pil yang murni. Benar-benar tak punya apa-apa. Tabungannya yang sangat besar habis dalam sekejap. Bagaimana dengan Fang Qingwei? Wanita ini kejam, mari kita bunuh saja dia dan hancurkan buktinya, kata Yan dengan garang. Fang Han meraih, dan bola ki iblis abi menyelimuti Fang Qingwei, membawanya ke sisinya. Fang Qingwei, yang terbungkus ki iblis abi, awalnya linglung dan pingsan, tetapi genggaman Fang Han membuatnya sadar kembali. Fang Han, kau! Mata Fang Qingwei dipenuhi rasa takut. Fang Qingwei, kau bilang Tuan Muda Chunan akan membunuhku sepenuhnya. Tapi sekarang dia telah dikalahkan olehku, benar-benar dikalahkan, dan melarikan diri dalam kekacauan. Aku bahkan mengambil 2 artefak Dao tingkat tinggi darinya. 2 artefak Dao tingkat tinggi, kau pasti tahu apa artinya itu, kan? Fang Han menatap Fang Qingwei, mengamatinya dari atas ke bawah. Hah? Kau masih perawan? Tuan Muda Chunan belum meniduri tubuhmu? Bagus, sangat bagus. Sepertinya orang ini ingin menikmatinya, untuk meningkatkan kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi sebelum menidurimu. Bagus, sangat bagus. Karena kau begitu ganas, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kata-kata Fang Han sangat menakutkan. Fang Han, apa yang kau lakukan? Fang Qingwei menjerit, tak tahan lagi dengan tatapan Fang Han yang jahat dan menakutkan. Seluruh situasi ini adalah mimpi indah yang berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya, ia diculik oleh Tuan Muda Chunan, kekuatannya meningkat, dan ia tidak kekurangan harta karun sihir maupun teknik kultivasi. Ia bermimpi menjadi raksasa abadi, mendominasi dunia kultivasi, dan melakukan apapun yang diinginkannya. Namun kini, jatuh kembali ke tangan Fang Han terasa lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Melihat tatapan mesum di mata Fang Han, yang mengamati dada dan bokongnya, seolah-olah dia akan segera memperkosanya, Fang Qingwei benar-benar ketakutan. Apa yang kulakukan? Jika bukan karena kakakmu, aku akan segera menggunakan metode kultivasi jalan iblis untuk menjarah, mengekstrak semua yin sejatimu, lalu memurnikan jiwamu menjadi harta karun sihir, dan menyiksanya siang dan malam. Fang Han menyipitkan mata sejenak sebelum berbicara, meskipun kau sekarang seperti bunga layu, disentuh oleh Tuan Muda Chunan itu, setidaknya kau belum kehilangan keperawananmu. Aku akan dengan berat hati menghancurkan tubuhmu untukmu. Fang Han, berani-beraninya kau. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Fang Qingwei berteriak, kakakku sudah mencapai tubuh abadi, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja jika dia tahu aku berada di tanganmu. Begitukah? Kakakmu mendengar bahwa kau membantu Tuan Muda Chunan menghadapinya, dia mungkin berniat membunuhmu. Lagi pula, King Sui dan aku sekarang terikat oleh hidup dan mati. Kita berdua bisa mengorbankan nyawa kita untuk satu sama lain. Aku tidak akan berurusan denganmu hari ini, aku akan membiarkan King Sui yang mengaturnya. Fang Han terlalu malas untuk berdebat dengan Fang Qingwei saat ini, jadi dia melambaikan tangannya dan langsung menyegelnya di dalam ki iblis abi. Fang Han, kau benar-benar tidak seharusnya membuang waktu dengan Fang Qingwei sekarang. Ini tempat yang bagus. Ini adalah lokasi rahasia janin primordial kekacauan, benua kekacauan. Jika kita bisa mengungkap rahasianya, kita bisa mendapatkan artefak Dao tingkat tertinggi. Artefak Dao tingkat tertinggi yang lengkap, diagram mata air kuning masih jauh dari lengkap. Yan berteriak, pandangannya tertuju pada daging merah yang menggeliat di mana-mana di dalam janin primordial kekacauan itu. Di dalam janin primordial kekacauan, praktis itu adalah sebuah daratan, tetapi langit di atasnya adalah daging yang menggeliat, dan tanah di bawahnya juga merupakan daging yang menggeliat. Di kejauhan, di dalam ruang waktu yang kabur dan tak berujung, masih ada daging yang menggeliat. Itu adalah plasenta raksasa yang membungkus seseorang di dalamnya. Fang Han mencoba mengaktifkan jimat tanah 5 elemen, tetapi tidak bisa melewatinya. Dia mencoba mengaktifkan jembatan ketidakberdayaan, tetapi juga tidak bisa melewatinya. Sepertinya ruang di sini disegel. Mungkin, hanya dengan menemukan titik ruang yang disebutkan oleh Tuan Muda Chunan, ia bisa melewatinya. Jika ini adalah ruang tertutup, maka Tuan Muda Chunan tidak bisa masuk dan juga tidak bisa keluar. Tuan Muda Chunan menemukan tempat ini sejak lama, dan dia belum menemukan rahasia apapun. Mustahil bagi saya untuk menemukannya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, bahkan jika ada artefak Dao tingkat tertinggi di inti benua kacau ini dan saya mendapatkannya, perolehan itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar, menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak memiliki kemampuan ilahi yang begitu hebat untuk mengambil harta karun sihir di bawah tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu pasti akan membawa bencana besar. Untuk memperoleh harta karun itu, bahkan jika semua ahli sekte Yuhua saya keluar, mereka mungkin harus melalui pembantaian. Saya sangat memahami hal ini. Fang Han menggelengkan kepalanya, lebih baik mencari titik ruang angkasa dan langsung pergi. Ingat titik ruang angkasa ini, kita bisa kembali ke sini kapan saja di masa depan. Setelah aku memiliki cukup kekuatan dan pengaruh,
aku bisa kembali ke sini untuk mengungkap rahasia janin primordial kekacauan. Selain itu, aku tidak kekurangan harta karun saat ini. Dari ingatan luas binatang suci pemakan jiwa, aku telah sepenuhnya memperoleh rahasia harta karun bela diri surgawi. Mari kita cari cara untuk masuk, diam-diam mengambil kunci dewa yang terlantar dan harta karun di dalamnya, dan menggagalkan perhitungan Hua Tiandu. Ini adalah jalan yang benar. Perbendaharaan bela diri surgawi sangat rahasia, bisakah kau benar-benar menemukan lokasi yang tepat? Tanya Yan ragu-ragu. Tentu saja aku bisa menemukannya, tetapi memasuki perbendaharaan bela diri surgawi sangat berbahaya di luar, dengan pembantaian besar-besaran. Lapisan pertama alam rahasia keabadian tidak cukup untuk melindungi tubuhku. Aku harus kultivasi ke tubuh abadi untuk memastikan keselamatanku. Fang Han mengangguk, aku sekarang berada di puncak lapisan pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian 1000. Aku masih sedikit, hanya sedikit lagi dari memahami hambatan tubuh abadi. Aku dapat langsung maju ke tubuh abadi tanpa harus melahap roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi. Ketika orang lain mencapai tubuh abadi, meskipun mereka memahami hambatan tubuh abadi, mereka tetap membutuhkan kekuatan yang besar untuk membantu kemajuan mereka. Itulah mengapa mereka perlu melahap roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi. Namun, akumulasi kekuatan Fang Han terlalu mendalam, dia tidak perlu melahap roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi. Selama dia memahami hambatan utama, dia bisa langsung kultivasi ke lapisan kedua, tubuh abadi. Namun, dia tidak kekurangan roh artefak Dao tingkat tinggi saat ini. Dia baru saja memperoleh 2 harta karun sihir, ranjang naga kaisar bintang dan tongkat Dishi. Roh artefak mereka telah dihapus. Namun, dia belum memahami bagian terpenting dari tubuh abadi, yaitu sepenuhnya menyatukan tubuh fisiknya dengan citra Dharma langit dan bumi asalnya. Bahkan jika dia menelan roh artefak, itu hanya akan meningkatkan sedikit kekuatan dan umur, tanpa membantu alamnya. Selain itu, melahap roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi adalah suatu perbuatan yang sangat disesalkan. Begitu artefak Dao tingkat tinggi kehilangan roh artefaknya, ia akan kehilangan semua kegunaannya yang menakjubkan. Ia perlu memadatkan kembali roh artefak agar dapat berfungsi kembali, dan memadatkan kembali roh artefak membutuhkan waktu setidaknya beberapa ribu tahun. Sebagai contoh, setelah Fang Qingsui melahap roh artefak dari jimat petir yang tak terkalahkan, banyak fungsinya menjadi tidak berguna. Meskipun masih dapat mengerahkan kekuatannya sekarang, itu seperti diagram mata air kuning tanpa gerbang Avicii atau jembatan ketidakberdayaan. Banyak formasi besar tidak dapat diaktifkan. Diagram mata air kuning, ketika diaktifkan dengan 50 juta pil yang murni, sebenarnya sangat ampuh. Jika aku memiliki sejumlah besar pil yang murni, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Seberapa ampuhkah itu? Fang Han bertanya kepada Yan. Tentu saja, kekuatanku tidak sebanding dengan artefak Dao tingkat tinggi biasa yang tidak berharga itu, kata Yan dengan bangga. Tapi tidak ada gunanya hanya bicara, kau hanya akan tahu seberapa kuat aku sebenarnya ketika kau benar-benar menguji kekuatanku. Kau bilang, jika aku menjual ranjang naga kaisar bintang dan tongkat Dishi, lalu menukarkannya dengan pil yang murni, ke alam mana itu bisa mengangkatmu? Fang Han tiba-tiba bertanya dengan aneh. Apa? Yan benar-benar terkejut, kau tidak mungkin benar-benar ingin menjual 2 artefak Dao tingkat tinggi ini, kan? 2 artefak Dao tingkat tinggi ini sama sekali tidak dapat diukur dengan pil yang murni. Dan bahkan jika seseorang membelinya, mereka tidak akan mampu menghasilkan pil yang murni sebanyak itu. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Begitu kedua harta karun ajaib ini dikeluarkan, siapa yang tahu seberapa besar sensasi yang akan ditimbulkannya? Tentu saja aku tahu, aku hanya mengatakan itu. Namun, sekarang setelah aku mencapai alam rahasia panjang umur, sudah waktunya untuk membantumu memulihkan kekuatanmu. Bahaya yang akan kuhadapi di masa depan hanya akan meningkat, jadi aku harus memiliki artefak Dao tingkat tak tertandingi untuk memastikan keselamatanku. Karena itu, aku perlu mendapatkan sejumlah besar pil yang murni. Fang Han berkata, Istana Bintang Wuji dan Istana yang murni adalah pilihan yang baik. Apa? Istana Bintang Wuji penuh dengan master tersembunyi, dan jika kau pergi ke istana yang murni untuk mencari ki yang murni untuk membantuku pulih, bahayanya terlalu besar. Kau mungkin akan berakhir tanpa tempat pemakaman. Yan sama sekali tidak setuju dengan Fang Han yang pergi ke istana Bintang Wuji. Itu bukan apa-apa. Sekarang setelah aku mencapai alam rahasia panjang umur, tingkatanku telah meningkat. Jika aku menggunakan seni reinkarnasi dari diagram mata air kuning, bahkan Feng Baiyu mungkin tidak akan bisa melihat identitas asliku. Aku akan menyamar sebagai tuan muda inti emas, memasuki istana Bintang Wuji sebagai murid, dan perlahan-lahan naik. Dengan metodeku, seharusnya tidak sulit untuk dengan cepat menyusup ke istana yang murni. Namun, masalah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Bagaimanapun, bahkan jika aku kembali ke dunia besar Xuan Huang sekarang, aku tetap tidak bisa membunuh Hua Tiandu. Dan dari perspektif saat ini,
agar diagram mata air kuning pulih sepenuhnya, bahkan jika aku mengumpulkannya selama 10.000 tahun, itu mungkin tidak berguna. 1 triliun pil yang murni dibutuhkan untuk mewujudkan bayangan roda reinkarnasi. Dari mana aku akan mendapatkannya? Jika kau tidak memulihkan kekuatanmu, lain kali kita bertemu Xu Xiui, itu akan berbahaya. Baiklah, mari kita keluar dari sini dulu. Fang Han menggelengkan kepalanya. Mari kita keluar dulu, lalu bertemu dengan Fang Qingshui dan Feng Yaoguang. Fang Qingshui telah mencapai kultivasi tubuh abadi, dan Feng Yaoguang adalah reinkarnasi dari roh artefak cermin Kaisar Surgawi. Bersatu dengan kedua wanita ini akan sangat meningkatkan peluang kita. Yan tiba-tiba berkata dengan misterius, lagi pula, Fang Han, sangat mudah bagimu untuk menerobos hambatan tubuh abadi, dan bahkan bukan tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh dan memahami hukum ruang. Bagaimana bisa? Fang Han terkejut. Dengan kultivasi ganda bersama Fang Qingshui, Anda dapat memperoleh ki petir ibu dan esensi yin sejati kelahirannya, dan dia juga dapat memperoleh esensi Anda. Anda hampir dapat langsung menerobos hambatan dan mencapai tubuh abadi. Tentu saja, jika Anda dapat kultivasi ganda dengan Feng Yaoguang, itu akan jauh lebih baik. Anda dapat memperoleh ingatan roh artefak kuno cermin Kaisar Surgawi, dan setelah Feng Yaoguang kultivasi ganda dengan Anda, dipelihara oleh ki di tubuh Anda, ada kemungkinan besar dia dapat menerobos ke alam rahasia panjang umur. Dan setelah Anda kultivasi ganda dengan kedua wanita ini, manfaatnya tak terbayangkan. Begitu Anda menerobos tubuh abadi, segera telan 3 roh artefak pedang petir kekacauan besar, ranjang naga Kaisar Bintang, dan tongkat Dishi, dan konsentrasikan kekuatan Anda, sungguh mungkin untuk menerobos hukum ruang. Ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ini mungkin tidak pantas? Fang Han langsung mengerti, mari kita pertimbangkan dengan saksama, Meskipun kultivator akan melakukan apa saja untuk meningkatkan real mereka, meninggalkan segalanya, kurasa masalah ini sangat mudah ditangani. Fang Qingshui berbagi hidup dan mati denganmu, dan kau sudah memiliki perasaan yang mendalam. Hanya ada selaput tipis yang belum putus di antara kalian berdua. Fang Qingshui bersedia mengajarimu rahasia terbesarnya, seni takdir kecil, apakah kau tidak mengerti perasaannya? Sedangkan untuk Feng Yaoguang, bahkan lebih sederhana. Selama kau membantunya menyelamatkan ibunya, dia akan menyetujui apapun yang kau minta. Yan mencibir berulang kali, Fang Han, aku tahu kau memikirkan Yan Shui. Tapi jangan lupa, kau akan menjadi kaisar iblis, dan memiliki 3.000 selir di haremmu adalah hal yang wajar. Lihatlah Tuan Muda Chunan, betapa santainya dia. Baiklah, mari kita keluar dulu. Jika kita tidak dapat menemukan titik ruang misterius itu dan meninggalkan janin primordial kekacauan ini, semua yang lain hanyalah kata-kata kosong. Fang Han melompat keluar dari diagram mata air kuning. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, diagram mata air kuning itu berubah menjadi jubah Taois lebar yang ia kenakan di tubuhnya. Setelah itu, dia dengan santai berjalan-jalan di tengah kekacauan janin purba. Di dalam janin primordial kekacauan, terdapat daging merah tua yang menggeliat di mana-mana, namun tidak ada jejak darah, hanya aura segar dan misterius yang berasal dari rahim ibu. Fang Han berjalan melewatinya, menyapu pikiran ilahinya kemana-mana, mencoba menemukan beberapa kelemahan, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dalam persepsi pikiran ilahinya, daging merah tua yang menggeliat itu sangat padat, kedalaman dan ketebalannya tidak diketahui, benar-benar tidak dapat ditembus. Dan dia sama sekali tidak menemukan celah. Dia juga tidak menemukan harta karun ajaib, pil obat, reruntuhan kuno, atau barang serupa lainnya di sini. Fang Han sedikit mengaktifkan jurus tebasan Kaisar Putih dan Kaisar Emas miliknya. Ki pedang, menghantam daging yang menggeliat di tanah. Seketika, ia mengukir jurang yang dalam, puluhan kaki dalamnya, saat daging itu terbelah seperti gelombang pasang. Kedalaman di dalamnya tidak diketahui. Astaga, daging yang menggeliat ini benar-benar keras. Aku sekarang telah mencapai lapisan pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur 1000. Selain itu, kekuatanku tidak berbeda dengan seorang ahli dengan tubuh abadi. Di dunia besar Xuan Huang, satu tebasan pedang bisa mengukir sungai sepanjang 1000 li. Namun di sini, hanya meninggalkan bekas tebasan pedang sedalam belasan kaki. Seberapa keraskah janin primordial kekacauan ini sebenarnya? Fang Han diam-diam merasa takjub. Jurus tebasan Kaisar Emas Kaisar Putih tak terkalahkan, dan dia sekarang telah mencapai alam rahasia keabadian, membuat seni 5 elemen agungnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, menyerang daging yang menggeliat terasa sangat melelahkan, seolah-olah menghadapi perlawanan yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa ketangguhan daging ini melampaui semua harta karun sihir. Fang Han terus menyerang puluhan kali lagi, dan bekas tebasan pedang mencapai kedalaman beberapa ratus kaki, dengan daging yang menggeliat masih berada di intinya. Ketebalan janin purba yang kacau ini tidak diketahui. Selain itu, setelah serangan Fang Han,
daging tersebut kembali menyatu, terus menggeliat, dan kembali ke keadaan semula. Izinkan aku mempelajari sifat-sifat apa yang dimiliki daging ini. Fang Han menggerakkan tubuhnya, kelima jarinya seperti kait, dan mencengkeram dengan ganas. Aura pelindung melesat ke arah tanah, lalu dia meraih segumpal daging seukuran kepalan tangan dan menariknya dengan kasar. Badah! Gumpalan daging seukuran kepalan tangan itu digenggam, tetapi seperti permen karet, ia dengan keras kepala menempel di tanah. Kekuatan Fang Han berjuang untuk menariknya. Apa? Dengan kekuatanku saat ini, satu genggaman saja bisa langsung mencabut sebuah gunung yang berdiameter ratusan li, tapi menggenggam segumpal daging ini sesulit ini. Fang Han terkejut sesaat, lalu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Dia mengerahkan kekuatan 5 hingga 600 juta kuda perang yang mengamuk. Aduh! Gumpalan daging seukuran kepalan tangan itu akhirnya mengeluarkan ratapan. Ia ditarik dari tanah dan mendarat di telapak tangan Fang Han. Telapak tangan Fang Han langsung tenggelam. Berat gumpalan daging seukuran telapak tangan itu hampir setara dengan seluruh puncak gunung. Terbuat dari bahan apa daging ini? Untuk mengetahuinya, Fang Han mengerahkan kekuatan sihirnya, bersiap untuk memurnikannya. Namun, tak peduli kekuatan sihir apapun yang ia curahkan, itu sia-sia. Gumpalan daging ini berubah menjadi berbagai bentuk, tetapi di dalamnya terdapat kemauan yang tak tergoyahkan, sepenuhnya kebal terhadap pemurnian apapun. Fang Han terus-menerus menyalurkan kekuatan sihir, dan gumpalan daging di telapak tangannya menggeliat semakin hebat. Akhirnya, gumpalan daging itu tiba-tiba melompat, menjerit, lepas dari telapak tangan Fang Han, kembali ke tanah, dan menyatu dengan massa daging yang lebih besar. Janin primordial kekacauan tetaplah janin primordial kekacauan. Bahkan dengan kultivasi Fang Han saat ini, dia tidak bisa berbuat apapun terhadap gumpalan daging seukuran kepalan tangan. Ini menunjukkan sifat ajaib dari janin primordial kekacauan. Janin purba yang penuh kekacauan ini tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan, Fang Han menyimpulkan dalam sekejap. Aku juga sudah menyelidiki sebelumnya, janin primordial kekacauan ini tidak memiliki kekurangan, dan aku tidak dapat menemukan titik spasial apapun yang menghubungkannya keluar. Jika kita tidak memiliki cara lain, kita akan terjebak di sini. Nada suara yang juga mengandung sedikit kecemasan. Tempat ini masih lebih baik daripada istana abadi Taiyuan. Setidaknya aku bisa berkomunikasi dengan alam abadi dan alam naga. Ini menunjukkan bahwa kekuatan janin primordial kekacauan tidak sekuat gerbang Xuanpin, kata Fang Han, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Wajar saja. Gerbang Xuanpin milik Taiyuan Immortal Venerable adalah artefak abadi, satu tingkat lebih tinggi dari artefak Dao tingkat tak tertandingi. Yan menatap Fang Han, kau tampak begitu percaya diri. Bisakah kau menemukan jalan keluar? Seharusnya aku punya peluang 80%. Saat aku mengalahkan Tuan Muda Chunan sebelumnya, aku menggunakan seni takdir kecil, dan sebagian daging janin primordial kekacauan ini tunduk di bawah kekuatan seni takdir kecil. Jika aku menggunakan seni takdir kecil lagi, aku bisa menemukan titik spasial di dalam janin primordial kekacauan dan melarikan diri. Saat Fang Han berbicara, dia bergerak-gerak, tubuhnya tampak berjarak 1000 li dengan setiap langkahnya. Namun, dia tidak bisa mencapai ujung janin primordial kekacauan itu. Awalnya, dia ingin menjelajahi rahasia janin primordial kekacauan, tetapi setelah berkelana begitu lama, yang ada di dalam janin primordial kekacauan hanyalah daging yang menggeliat, dan tidak ada yang lain. Tidak ada rahasia sama sekali. Mungkin rahasia janin purba yang penuh kekacauan itu tersembunyi jauh di dalam daging yang menggeliat. Namun, Fang Han tidak mungkin bisa masuk jauh ke dalam daging itu untuk mencari. Daging ini memiliki daya rekat yang sangat besar, begitu seseorang masuk ke dalamnya, ia bisa menjadi seperti rawa, langsung menelan seseorang. Setelah mencari sejenak dan memang tidak menemukan rahasia apapun, Fang Han berhenti menunda-nunda. Dia mengulurkan tangan lagi dan mengambil segumpal daging seukuran kepalan tangan dari tanah. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya untuk memurnikannya, tetapi mengaktifkan seni takdir kecil, menyuntikkannya langsung ke dalam gumpalan daging tersebut. Gumpalan daging ini akhirnya berhenti bergerak. Fang Han merasa bahwa seni takdir kecil miliknya telah menghancurkan semua kehendak dalam gumpalan daging ini, mengubahnya menjadi ki murni. Dengan sebuah pikiran, daging ini benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi arus hangat yang bercampur dengan esensi ki asal kelahirannya. Kemudian, ia samar-samar merasakan umurnya perlahan bertambah. Gumpalan sari daging ini telah menambahkan siklus penuh 60 tahun pada hidupnya. Dan masa hidup yang dihabiskan untuk menggunakan seni takdir kecil untuk memurnikan gumpalan daging ini hanya sekitar 10 tahun. Bagus. Daging jenis apa ini? Setelah dimurnikan, ternyata memiliki fungsi meningkatkan umur dan kekuatan, lebih efektif daripada pil roh manapun. Fang Han sangat gembira. Perlu diketahui bahwa bagi Fang Han saat ini, meminum pil roh apapun tidak akan banyak berpengaruh, kecuali jika itu adalah pil keabadian.
Bahkan pil penciptaan kehidupan atau pil Kaisar Huayang, atau bahkan pil pemulihan agung cairan Giok Taiking, yang dapat meningkatkan umur orang lain hingga 1000 tahun, mungkin tidak akan meningkatkan umurnya hingga 10 tahun. Mengetahui kemanjuran gumpalan daging ini, Fang Han tiba-tiba mengaktifkan seni takdir kecil. Pikiran-pikiran kuat menyatu menjadi gelombang suara, bergetar dan meraung. Masa hidupnya terus berlalu, 1000 tahun masa hidupnya lagi terkuras, digunakan untuk mengaktifkan seni takdir kecil. Atas nama takdir, jelaskan kekacauan ini. Dari jari Fang Han, seberkas cahaya melesat keluar, seketika berubah menjadi lingkaran halo yang menyebar ke segala arah. Riak dan gelombang bergelombang di mana-mana di udara. Pada saat ini, Fang Han bagaikan seorang Buddha, seorang iblis suci, makhluk ilahi. Saat ia bergerak, tubuhnya bersinar terang, menerangi dunia yang kacau ini dan menenangkan kekacauan yang ada satu persatu. Daging yang menggeliat itu, setelah bersentuhan dengan cahaya takdir, berhenti menggeliat dan berubah menjadi garis-garis cahaya darah, seolah ingin menembus ke dalam halo Fang Han, dan di antara citra Dharma langit dan bumi kelahiran Fang Han dan tubuh fisiknya. Apakah ini kekuatan janin purba kekacauan? Fang Han merasakan cahaya darah itu dan tidak melawan, malah menyerapnya ke dalam tubuhnya. Setiap gumpalan daging, di bawah cahaya halo seni takdir kecil, berubah menjadi cahaya darah dan memasuki tubuh Fang Han. Fang Han merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Arus hangat ini beredar ke seluruh tubuhnya, dan mulai mengisi kembali umur hidupnya yang hilang serta meningkatkan esensi vitalnya sendiri. Daging yang menggeliat di dalam janin purba yang kacau itu terus-menerus terbang ke atas. Umur dan kekuatan Fang Han terus meningkat. Seni takdir kecil baru saja menghabiskan 1000 tahun umur, tetapi sekarang ki asal daging yang meleleh memasuki tubuhnya memberinya lebih banyak kekuatan dan umur. Daging jenis apa ini? Sungguh ajaib. Namun, saat ini Fang Han tidak memiliki energi untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut, melainkan sepenuhnya menikmati kesenangan dari peningkatan umur dan kekuatannya. Dia merasakan umur hidupnya pulih dengan cepat. Saat potongan-potongan besar daging yang menggeliat memasuki tubuhnya, umur hidupnya tidak hanya kembali ke puncaknya yaitu 36.000 tahun, tetapi bahkan terus bertambah melampaui batas itu. Potongan-potongan daging yang menggeliat tak terhitung jumlahnya terbang ke atas di bawah lingkaran cahaya seni takdir kecil, menyatu menjadi gunung daging, yang kemudian menyelimuti Fang Han. Dan citra Dharma langit dan bumi kelahiran Fang Han seketika terbang keluar, setinggi ratusan ribu kaki, dan dengan sekali teguk, menelan gunung daging ini, menyatukannya ke dalam dirinya. Kemudian, masa hidupnya kembali bertambah panjang, dan kekuatannya pun kembali pulih. Dia merasa bahwa umur hidupnya telah bertambah hingga 50.000 tahun. Dan kekuatannya juga telah meningkat hingga 1.200.000.000 kuda perang yang mengamuk. Dalam sekejap, ia memperoleh begitu banyak umur dan kekuatan. Rentang hidup 50.000 tahun. Sungguh menakutkan. Bahkan makhluk dengan kemampuan luar biasa dan tubuh abadi pun mungkin tidak dapat mencapai rentang hidup 50.000 tahun. Namun, setelah mencapai usia 50.000 tahun dan kekuatan 1.200.000.000 kuda perang yang mengamuk, kekuatan dan usia Fang Han tampaknya telah mencapai batasnya dan tidak lagi meningkat. Bahkan jika dia menggunakan seni takdir kecil untuk memurnikan daging, daging itu tidak dapat lagi diserap dan malah kembali ke janin primordial kekacauan. Namun, panen yang begitu melimpah tetap membuat Fang Han sangat gembira. Dia belum pernah menemukan hal sebaik itu sebelumnya. Sayang sekali, sayang sekali. Jika aku bisa menembus hambatan tubuh abadi, panen hari ini akan jauh lebih besar. Daging di dalam janin primordial kekacauan ini benar-benar ajaib. Kurasa Tuan Muda Chunan juga selalu ingin memurnikannya, tetapi dia tidak tahu bahwa hanya seni takdir kecilku yang dapat memurnikan kehendak kuat di dalam daging ini. Fang Han tahu bahwa dia tidak lagi bisa menyerap kekuatan daging karena tingkat kekuatannya. Jika dia memahami batasan tubuh abadi, dia mungkin akan menyerap lebih banyak lagi, umurnya akan lebih panjang, dan kekuatannya akan lebih besar, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Namun, aku tidak bisa lagi menyerap daging ini, tetapi aku bisa memurnikannya dan membiarkan 9 raksasa dan banyak iblis surgawi di dalam pagoda 8 divisi menyerapnya. Fang Han berpikir dalam hati, seni takdir kecil dapat memurnikan hampir apapun. Daging dalam janin primordial kekacauan bukanlah pengecualian. Jika 9 raksasa dan banyak iblis langit menyerapnya, sejauh mana mereka akan tumbuh? Seberapa kuat pagoda 8 divisi itu akan menjadi? Fang Han, kita benar-benar beruntung kali ini. Daging dan darah di dalam janin purba kekacauan ini, setelah kehendaknya dihancurkan oleh seni takdir kecil, ternyata sangat bergizi. Dan Fang Han, aku sudah mengetahuinya. Daging dan darah ini mengandung esensi yang tak terbatas. Daging naga, daging phoenix, daging kunpeng, daging taoti, daging kilin, daging pisiu, daging suanwu, daging yihazi, setidaknya ada 1000 jenis daging, darah, dan jiwa binatang suci, binatang buas, dan binatang raksasa purba yang terkondensasi bersama.
Ini mirip dengan bagaimana Kaisar Agung Mata Air Kuning pernah meletakkan berbagai telur binatang suci untuk mengkultivasi seni parasit janin iblis. Yang tiba-tiba berseru kaget. Tetapi bahkan Kaisar Agung Mata Air Kuning pun tidak mengumpulkan begitu banyak daging dan darah binatang suci. Terlebih lagi, daging dan darah ini tidak hanya berisi daging dan darah binatang suci, bahkan ada beberapa dewa iblis, beberapa Buddha, beberapa dari ras dewa. Aura yang begitu kacau. Namun, kehendak yang kacau itu terlalu kuat. Yan juga menggunakan cakarnya untuk dengan susah payah mengambil segumpal daging dan darah. Ia tidak memurnikannya dengan seni takdir yang lebih rendah, sebaliknya, ia langsung menelannya. Hal ini langsung menimbulkan masalah. Begitu gumpalan daging dan darah itu memasuki perutnya, ia segera mulai meletus, dengan ganas menyerap saripati vital, semua materi, semua ki asal, dan semua esensi kehidupan di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, dari tubuh Yan, terdengar raungan ratusan binatang suci, binatang buas, dan dewa iblis kuno, Buddha, serta ras dewa, seolah-olah ratusan ras sedang bertarung, saling menjarah, dalam kekacauan total. Dalam sekejap, tubuh Yan menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Cepat, cepat, cepat. Fang Han, cepat gunakan seni takdir kecil untuk menyinariku, jika tidak, tubuhku akan hancur oleh gumpalan daging dan darah ini. Dihisap hingga kering. Yan meraung, gemetar, dan berteriak dengan suara serak. Aku akhirnya tahu mengapa Tuan Muda Chu Nan tidak memurnikan daging dan darah ini. Ia tidak bisa dimurnikan, dan juga tidak bisa dihilangkan. Ia hanya sedang menguji kekuatan daging dan darah ini. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa gumpalan daging dan darah ini hanyalah racun. Begitu memasuki tubuhnya, racun itu hampir menyiksanya hingga mati. Tanpa penyempurnaan seni takdir kecil, mustahil untuk memurnikannya. Melihat itu, Fang Han menunjuk ke arah Yan. Kekuatan seni takdir kecil seketika menghancurkan kehendak kacau dari ribuan binatang suci, binatang buas, banyak dewa iblis, Buddha, dan kaisar ilahi ras dewa yang ada di dalamnya. Gumpalan daging dan darah itu kemudian berubah menjadi daging dan darah murni yang diserap oleh tubuh Yan. Yan tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya melayang, kekuatannya meningkat lagi, memancarkan cincin cahaya dan melantunkan banyak mantra. Fang Han mengabaikan Yan dan sekali lagi menggunakan seni takdir kecil, memurnikan daging dan darah yang menggeliat di tanah dan memasukkannya ke dalam pagoda 8 divisi. Daging dan darah murni itu meresap ke dalam pagoda 8 divisi, memungkinkan 9 raksasa abadi, banyak iblis langit, dan Raja Iblis Langit untuk menyerapnya. Seketika itu juga, perubahan dahsyat terjadi di dalam pagoda 8 divisi. Daging dan darah yang begitu murni. Energi asal yang begitu murni. Apa ini, rekan Taois Fang Han? Umurku bertambah begitu cepat? Awalnya, jika aku tidak menembus tubuh abadi, aku hanya akan memiliki beberapa ribu tahun lagi. Tapi sekarang, umurku telah bertambah 10.000 tahun lagi. Aku hanya selangkah lagi dari menembus batasan tubuh abadi. Taois Mu sangat gembira setelah menerima ki asal berupa daging dan darah ini. Meskipun kultivasinya telah meningkat setelah mengikuti Fang Han, umurnya tidak bertambah. Seseorang di lapisan pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur 1000, sekuat apapun, memiliki umur sekitar 10.000 tahun. Dia sekarang berusia 8 atau 9.000 tahun. Tidak banyak umur yang tersisa, dan jika dia tidak menembus alamnya dalam beberapa ribu tahun yang terbatas, dia akan binasa dan lenyap. Namun kini, Fang Han menggunakan daging dan darah murni dari janin purba kekacauan untuk mengembalikan umur hidupnya ke puncaknya. Rentang hidupnya saat ini telah meningkat menjadi lebih dari 10.000 tahun lagi. Dia punya cukup waktu untuk melakukan terobosan. Bukan hanya dia, semua raksasa abadi di pagoda 8 divisi juga sama. Terima kasih, rekan Taois Fang Han. Jadi rahasia benua kekacauan itu benar. Legenda mengatakan bahwa ratusan ribu tahun yang lalu di zaman kuno, ada seorang guru bernama Raja Surgawi Kekacauan yang menggunakan daging dan darah miliaran dewa dan iblis, miliaran binatang suci, dan berbagai Buddha untuk menempa plasenta. Siapapun yang dapat memperoleh manfaat dari plasenta ini akan memenuhi syarat untuk memahami rahasianya, dan dengan demikian memperoleh rahasia artefak Dao tingkat tak tertandingi dari benua kekacauan. Leluhur tanpa wujud, leluhur Tiangang, leluhur langit terbang, bersama dengan bayangan biru dan Luo Shui Bei, semuanya mengeluarkan raungan panjang, suara mereka bergema di dalam pagoda 8 divisi, berlama-lama tanpa henti. Jadi begitulah. Mungkin plasenta raksasa ini adalah artefak Dao tingkat tak tertandingi, pikir Fang Han dalam hati sambil menatap daging dan darah yang tak terbatas itu. Suara-suara keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam pagoda 8 divisi tersebut. Dengan masuknya ki asal dari daging dan darah itu, kehidupan dan kultivasi dari 9 raksasa abadi mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan mereka dalam menarik ki primordial alam abadi dan memurnikan kekuatan yang murni meningkat secara signifikan. Kekuatan pagoda 8 divisi juga meningkat secara signifikan. Terutama para iblis langit di dalamnya,
mereka bersorak gembira. Awalnya ada 5 juta iblis langit dan 3.000 raja iblis langit. Sekarang, setelah menerima esensi daging dan darah ini, mereka semua berubah dan terpecah. Dalam sekejap, ke-5 juta iblis surgawi itu terpecah, jumlah mereka menjadi 2 kali lipat. Sekarang, 5 juta iblis langit telah menjadi 10 juta iblis langit. Dan lebih banyak lagi iblis langit yang berubah menjadi raja iblis. 3.000 raja iblis langit menjadi 5.000 raja iblis langit. Inti emas prestasi besar. Yang membuat Fang Han merasa lebih nyaman adalah beberapa raja iblis surgawi gemetaran, benar-benar menerobos batasan kemampuan mereka, dan inti emas 5 warna perlahan muncul di atas kepala mereka. Para iblis surgawi yang dipelihara itu juga mengkultivasi 5 elemen dasar. Sihir Taois di dalam pagoda 8 divisi. Beberapa iblis surgawi telah berkultivasi ke alam yang sangat tinggi, setelah lama memurnikan jimat, dan sekarang mereka benar-benar dapat menerobos ke inti emas, menjadi raksasa abadi tingkat rendah. Namun, inti emas mereka hanya berisi 5 kemampuan ilahi dasar. Kekuatan mereka lemah. Tapi tetap saja itu adalah inti emas. Begitu mereka mencapai inti emas, kekuatan kehendak yang dihasilkan oleh doa-doa iblis surgawi ini langsung meningkat beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Dengan meningkatnya jumlah iblis langit dan raja iblis langit, kekuatan kehendak di seluruh pagoda 8 divisi menjadi semakin megah dan bergelombang seperti air pasang. Dikombinasikan dengan ki naga sejati 8 divisi yang ditransmisikan dari alam naga, kekuatan itu benar-benar terkondensasi menjadi banyak naga raksasa emas di luar pagoda 8 divisi, bergelombang tanpa henti, dengan aura 10.000 naga datang ke istana. Untuk sementara waktu, Fang Han sendiri dan pagoda 8 divisi sama-sama menerima manfaat yang sangat besar. Umur Fang Han saat ini mencapai 50.000 tahun penuh, dan kekuatannya setara dengan kekuatan 12 miliar kuda yang sedang berlari kencang. Kekuatan dan umur ini bahkan melampaui para ahli tubuh abadi seperti Ba Liming dan Qi Rongtian. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya kultivasi dan kekuatan Fang Han jika dia memahami lapisan kedua dari alam rahasia panjang umur, tubuh abadi, dan menerobos hambatan. Dia bahkan mungkin disebut sebagai orang nomor 1 di dalam tubuh abadi. Alam. Jika aku memiliki alam yang cukup, sampai tingkat mana aku akan berkultivasi jika aku memurnikan semua daging dan darah di sini dengan seni takdir kecil? Fang Han sangat gembira melihat pagoda 8 divisi tumbuh begitu pesat. Meskipun dia baru saja menyerap banyak daging dan darah, itu hanyalah setetes air di ember dibandingkan dengan janin primordial kekacauan ini. Tidak, itu bahkan bukan setetes air pun, itu seperti mengambil setetes air dari samudra yang luas. Hal itu dapat diabaikan untuk seluruh kekacauan janin purba. Fang Han kini tahu seperti apa sebenarnya daging dan darah di dalam janin purba kekacauan itu. Itu adalah plasenta langit dan bumi, artefak Dao tingkat tak tertandingi, yang ditempa oleh seorang guru kuno bernama Raja Surgawi Kekacauan, yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Agung Mata Air Kuning, menggunakan daging dan darah dari banyak binatang suci, binatang buas, dewa abadi, Buddha, dewa, dan iblis. Sekarang, Fang Han pada dasarnya memasuki artefak Dao tingkat tak tertandingi ini dan menyerap sedikit ki asal. Ini setara dengan kultivasi di alam abadi tingkat rendah di dalam istana surgawi Yuhua. Tentu saja, kekuatan daging dan darah yang kacau jauh lebih kuat daripada kekuatan alam abadi. Itu sama saja dengan langsung mengonsumsi pil kenaikan dari sekte Yuhua. Janin purba kekacauan yang sangat besar ini adalah artefak Dao tingkat tak tertandingi, sangat dalam dan luas. Aku ingin tahu di mana roh artefak dan berbagai formasinya berada. Pada saat ini, Fang Han memiliki keinginan mendesak untuk mengumpulkan janin purba kekacauan ini. Namun, janin purba yang kacau ini terlalu besar, dia bahkan tidak tahu di mana ujungnya. Bagaimana mungkin benda ini bisa dikumpulkan? Fang Han, janin primordial kekacauan ini sungguh di luar kemampuan kita untuk mengumpulkannya. Kurasa kau sebaiknya mengumpulkan lebih banyak daging dan darah, memurnikannya, dan menyimpannya di diagram mata air kuning. Setiap gumpalan daging dan darah ini setara dengan pil roh tertinggi. Baiklah, aku akan mengumpulkan lebih banyak daging dan darah untuk diberikan kepada kakak senior King Sui dan kakak senior Yao Guang, agar kekuatan mereka bisa meningkat lagi. Hati Fang Han bergejolak, dan dia hendak mengaktifkan seni takdir kecil untuk memurnikan lebih banyak daging dan darah untuk disimpan. Namun, tepat pada saat ia melakukan gerakan ini, sebuah suara bergema samar-samar di ruang janin primordial kekacauan. Anak muda, jangan serakah tak terpuaskan. Kau dapat berkultivasi di dalam janin primordial kekacauan dan menyerap esensi daging dan darah. Tetapi jangan membawanya keluar. Siapa? Siapa itu? Yan, seperti kelinci yang terkejut, melihat ke segala arah, tubuhnya yang tebal dan panjang bergoyang di udara, ekornya mengepak dengan keras. Di sisi lain, Fang Han tetap tenang menghadapi bahaya, sama sekali tidak panik. Dia menangkupkan tangannya di udara. Senior, apakah Anda roh artefak dari janin primordial kekacauan? Saya mohon maaf telah mengganggu Anda. Suara tertawa terdengar, anak muda, kau sangat kuat.
mampu memurnikan daging dan darah yang kacau ini. Kau tahu, Tuan Muda Chunan, meskipun memiliki garis keturunan ras dewa, tidak dapat memurnikan daging dan darah yang kacau itu. Dia tidak dapat menundukkan kehendak puluhan juta binatang suci, binatang buas, dewa iblis, dewa abadi, dan Buddha di dalamnya. Namun kau dapat menundukkan dan memusnahkan mereka. Aku telah hidup begitu lama dan belum pernah melihat sihir Taois sekuat ini. Ini adalah teknik rahasia, kata Fang Han dengan hati-hati. Anak muda, jangan gugup. Alasan aku tidak mengizinkanmu mengambil daging dan darah yang kacau ini adalah karena jika sedikit saja diambil, auranya akan terdeteksi oleh banyak dewa iblis yang akan mendatangkan masalah tanpa akhir bagimu. Tuan Muda Chunan menemukan tempat ini dan awalnya ingin mengambil sedikit daging dan darah, tetapi dia tidak bisa. Sungguh menakjubkan bagiku bahwa kau dapat memurnikan kehendak di dalam daging dan darah. Suara itu melanjutkan, namun, kemampuanmu untuk memurnikan kehendak di dalam daging dan darah juga merupakan peluang bagiku. Di masa depan, aku akan dapat merebut kembali kebebasanku dan membantumu melepaskan diri dari belenggu seluruh benua kacau. Tetapi kekuatan sihirmu terlalu lemah saat ini. Apa? Senior, sebagai roh artefak dari artefak Dao tingkat tak tertandingi, Anda dapat berkeliaran bebas di antara langit dan bumi, namun Anda tidak dapat melarikan diri. Mendengar desahan suara itu samar-samar, hati Fang Han tergerak, dan dia bertanya. Meskipun kultivasimu lemah, telah mencapai alam rahasia keabadian membuatmu menjadi sosok yang luar biasa, seorang raksasa abadi. Tentu saja, kau bisa melihat bahwa benua kekacauan berpusat di sekitarku, sebuah benua mengambang yang terbentuk dari ratusan ribu planet dan daratan di dalam bintang-bintang. Jika aku pergi, benua kekacauan ini akan perlahan runtuh, hancur berkeping-keping dalam 100 tahun, dan triliunan makhluk hidup akan binasa. Suara misterius itu bergema samar-samar. Kehidupan miliaran makhluk hidup versus kebebasan senior, yang jauh lebih penting, adalah hal yang patut direnungkan. Namun, bagi senior, roh artefak dari artefak Dao tingkat tak tertandingi, untuk memiliki belas kasih seperti itu, sungguh layak mendapatkan rasa hormatku, kata Fang Han. Belas kasih? Haha. Suara misterius itu berkata, aku adalah roh artefak, bukan makhluk hidup, mengapa aku harus memiliki belas kasih? Lagi pula, aku bukan biksu Buddha. Nyawa miliaran makhluk hidup tidak sebanding dengan satu jari pun dari kita, para kultivator Dao. Kita, yang menantang duri dan semak belukar di jalan kultivasi, berisiko mendapat kutukan abadi jika kita melakukan satu kesalahan saja. Bagaimana mungkin kita meninggalkan kebebasan dan kultivasi kita demi orang luar? Alasan aku tidak bisa melarikan diri adalah karena tubuh utamaku terperangkap di benua kekacauan. Ketika Raja Langit Kekacauan menciptakanku, ia bermaksud menciptakan eksistensi yang sebanding dengan 3000 dunia agung, tetapi sayangnya, ia tidak berhasil. Kau, anak muda, memiliki potensi yang sangat besar, dan kau bahkan dapat memurnikan daging dan darah kekacauan. Mungkin kau dapat membantuku membebaskan diri dari belenggu benua kekacauan. Lalu, apa yang perlu Anda minta dari saya, Pak? Tidak banyak. Tingkat realmu saat ini terlalu rendah, apapun yang kau lakukan akan sia-sia. Hanya setelah kau mengembangkan duniamu sendiri barulah kau bisa membantuku. Mengembangkan dunia sendiri, bukankah itu berarti mencapai alam Taois Huntian? Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan? Fang Han diam-diam menggelengkan kepalanya. Tentu saja, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat mengembangkan dunia mereka sendiri. Bahkan orang tua Tuan Muda Chunan, Kaisar Bintang, pun tidak dapat mengembangkannya, dan mustahil baginya untuk dapat mengembangkannya. Jadi, pelarian total saya pada dasarnya tidak mungkin. Namun, saya punya sebuah metode. Metode apa? Tanya Fang Han, lalu tiba-tiba menyadari, mungkinkah senior ingin menjalani reinkarnasi? Melepaskan tubuh utama dan berubah menjadi manusia. Kau sungguh luar biasa, anak muda, karena telah menebaknya. Roh artefak dari janin primordial kekacauan tertawa terbahak-bahak, namun, ini sangat berbahaya. Reinkarnasi, terutama bagi kami roh artefak, dapat dengan mudah menyebabkan kebingungan di dalam rahim, dan kami bahkan mungkin dimurnikan oleh para ahli kuat yang mencuri ingatan kami. Tetapi kau dapat membantuku. Sihir Taoismu sungguh ajaib, dan harta karun sihir yang kau pegang bahkan memiliki kekuatan reinkarnasi. Itu pasti terkait dengan seni reinkarnasi agung, yang menempati peringkat sangat tinggi di antara 3000 Dao Agung. Senior melihat segala sesuatu dengan sangat akurat. Fang Han tahu bahwa roh artefak janin primordial kekacauan itu berpengetahuan luas. Aku ingin tahu bagaimana senior bermaksud menggunakan kekuatan reinkarnasiku untuk menjalani reinkarnasi dan melepaskan tubuh utamamu. Aku belum siap. Saat aku siap, tentu saja aku akan meminta bantuanmu. Baiklah, anak muda. Pertemuan kita sudah ditakdirkan, dan karena kau bisa memurnikan daging dan darah Keis, hubungan kita bahkan lebih dalam. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Di masa depan, jika kau berkultivasi, kau bisa datang ke janin primordial Keis ini.
Aku bisa memberimu daging dan darah Keyes tanpa batas. Suara misterius itu berkata, di masa depan, jika aku membutuhkan bantuanmu, jangan menolak. Jika senior membutuhkan sesuatu, tentu saja saya tidak akan menolak. Bagus. Saat suara misterius itu berbicara, gumpalan daging dan darah di depan Fang Han tiba-tiba terbelah, memperlihatkan lubang besar yang terhubung ke kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas. Lewati terowongan ini, dan kau bisa mencapai luar benua kekacauan. Selain itu, karena kau telah berjanji untuk membantuku, aku akan memberimu hadiah kecil. Berdasarkan kultivasimu, seharusnya kau sudah mencapai tubuh abadi. Namun, kemampuan ilahi di dalam tubuhmu masih agak kacau. Kau masih perlu mengkultivasi ulang kemampuan ilahimu. Sebaiknya kau hanya mengkultivasi 3000 Dao Agung. Aku memiliki satu kemampuan ilahi di sini, lihatlah dan periksa apakah kau dapat mengkultivasinya. Suara roh artefak janin purba kekacauan bergema, dan dari dalam daging dan darah yang menggeliat, sebuah buku yang seluruhnya terbuat dari daging dan darah perlahan terbang keluar. Begitu buku ini sampai di tangan Fang Han, terasa sangat tebal. Itu adalah buku yang terbuat dari daging dan darah, dengan banyak karakter, rune, dan sirkulasi aura pelindung yang terukir di permukaannya, bersama dengan beberapa penjelasan dan penelitian tentang aturan Dao Surgawi. Fang Han melihat 4 aksara kuno tertulis di sampul buku itu, Seni Jiwa Darah Agung. Seni Jiwa Darah Agung? Benar, ini adalah Seni Jiwa Darah Agung, peringkat ke-37 di antara 3000 Dao Agung. Metode rahasia tertinggi ras iblis, seni parasit janin iblis, berevolusi dari seni jiwa darah agung. Roh artefak janin primordial kekacauan berkata, buku ini mencatat pengalaman kultivasi Raja Langit Kekacauan dan berbagai wawasannya tentang Dao Surgawi. Ambillah dan bacalah. Selain itu, kau berasal dari dunia Agung Xuan Huang. Raja Langit Kekacauan pernah memiliki seorang murid di dunia Agung Xuan Huang yang mewarisi sebagian garis keturunan seni jiwa darah agung dan mendirikan sebuah sekolah bernama Sekte Iblis Bayangan Darah. Aku ingin tahu apakah sekte iblis itu masih ada? Jika tidak, maka biarlah. Jika masih ada, kau dapat menggunakan seni jiwa darah agung ini untuk menjadi pemimpin sekte mereka. Apa? Sekte iblis bayangan darah. Fang Han terkejut, sekte iblis ini tidak hanya ada, tetapi juga merupakan salah satu dari 7 jalur iblis terbesar. Sekolah? Kaisar Agung Bayangan Darah mendominasi dunia, dan para tetua serta tetua agungnya memerintah wilayah masing-masing. Jika aku membawa seni jiwa darah agung ini ke sana, bukankah aku akan berjalan ke sarang harimau? Hal seperti itu terjadi? Perkembangannya benar-benar sebesar ini. Roh artefak janin primordial kekacauan itu juga tampak sedikit terkejut. Kalau begitu, jika kau punya kesempatan, tanyakan tentang seseorang bernama Nangong Ningxuang di Sekte Iblis Bayangan Darah. Julukannya adalah Gadis Iblis Transformasi Darah. Jika dia ada di sana, berikan seni jiwa darah agung ini padanya. Dia pasti tidak akan mempersulitmu. Dia bahkan mungkin memberimu cukup banyak keuntungan. Saat itu, bawalah dia ke janin primordial kekacauan ini. Bagus. Fang Han menyimpan seni jiwa darah agung dan melangkah masuk ke dalam lubang besar itu. Dia merasakan pergeseran ruang, semua daging dan darah yang menggeliat lenyap, lalu lapisan kabut muncul di hadapannya. Dia benar-benar telah tiba di kedalaman benua kekacauan, di dalam kabut. Namun, saat Fang Han muncul, tatapannya menembus alam hampa, dan dia melihat setitik kecil di kedalaman benua kacau, di tengah lapisan kabut, di dalam ruang waktu ilusi yang tak terbatas. Titik kecil ini tampaknya memiliki hubungan misterius dengan kitab suci, seni jiwa darah agung, miliknya. Dia bisa kembali ke janin purba yang kacau dengan mengikuti hubungan ini. Artefak Dao tingkat tak tertandingi tidak mudah diperoleh. Roh artefak dari artefak Dao tingkat tak tertandingi, dikombinasikan dengan kekuatan tubuh utamanya, tidak kalah kuatnya dengan para ahli sekelas Feng Baiyu. Lihat saja kuas kaisar manusia itu. Fang Han menghela nafas setelah keluar. Tidak peduli apapun, Fang Han, kau telah mendapatkan jackpot kali ini. Tuan Muda Chunan telah memberimu hadiah yang luar biasa. 2 artefak Dao tingkat tinggi, dan kau bahkan menyerap esensi daging dan darah dari janin primordial kekacauan, yang sangat meningkatkan kekuatan dan umurmu. 50.000 tahun umur, 50.000 tahun. Bahkan mereka yang memiliki tubuh abadi jarang melebihi 30.000 tahun. Kau bahkan belum memiliki tubuh abadi. Yang tertawa terbahak-bahak, apa rencanamu sekarang? Pertama, aku akan mencari kakak senior. Fang Han mengangguk, roh artefak janin primordial kekacauan itu benar. Untuk mencapai tubuh abadi dan menerobos hambatan, aku perlu mengembangkan kembali kemampuan ilahiku. Kemampuan ilahiku terlalu kacau. Meskipun aku memiliki seni takdir kecil untuk mengaturnya, beberapa kemampuan ilahi perlu dibuang, dan aku hanya perlu mengembangkan 3000 Dao Agung. Aku juga perlu mengembangkan seni malapetaka agung, metode guntur kekacauan agung, seni pemusnahan agung, dan seni jiwa darah agung. Sambil memikirkan seni bencana besar, Fang Han teringat pada Yan Shuitian. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yan Shuitian sekarang?
Apakah dia sudah mencapai tingkat tubuh abadi? Dia memahami hambatan tingkat tubuh abadi, jadi seharusnya dia bisa mencapainya dengan mudah, terutama dengan roh artefak kompas hentian. Dan aku juga mengajarinya seni 5 elemen agung. Fang Han berpikir, lupakan semua itu, aku perlu segera memperkuat kultivasiku dan melangkah ke tingkat tubuh abadi. Hanya dengan mengembangkan diagram mata air kuning sepenuhnya menjadi artefak Dao tingkat tak tertandingi, aku dapat membebaskan Yan Shuitian dari kendali Sekte Tai. Fang Han muncul dari janin purba yang kacau dan sepenuhnya melepaskan teknik pergerakannya, bergerak menembus kabut. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah menjelajahi area seluas ratusan ribu mil. Namun, dia tidak menemukan berita tentang Fang Qingshui atau Feng Yaoguang. Dia segera terbang ke beberapa kota dan sekolah di benua kacau. Dia diam-diam menanyakan keberadaan Nyonya Yaoguang, tetapi tidak menemukan apapun. Awalnya, Fang Han berencana untuk menjarah lebih banyak lagi di benua Chaotic, tetapi dia takut menarik perhatian Istana Bintang Wuji yang akan memengaruhi rencananya. Dia berlama-lama di benua kacau selama 2 hari. Fang Han masih belum menemukan jejak Fang Qingshui dan Feng Yaoguang, dan alisnya berkerut dalam. Fang Han, mungkin mereka sudah pergi ke dunia besar Wuji. Mereka mungkin berpikir bahwa Tuan Muda Chunan telah membawamu ke dunia besar Wuji dan akan menyelamatkanmu, siapa tahu. Yan mengingatkannya. Benar, itu mungkin. Lagi pula, selama waktu ini, aku perlu menyusup ke Istana Bintang Wuji dan memanfaatkan kesempatan untuk menemukan istana yang murni untuk memulihkan kekuatan diagram mata air kuning. Aku akan pergi ke Istana Bintang Wuji sekarang, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Fang Han mengangguk. Karena Feng Yaoguang dan Fang Qingshui tidak lagi berada di benua Chaotic, hanya ada satu jalan yang tersisa, pergi ke dunia besar Wuji. Dia tidak akan kembali ke Sekte Yuhua untuk saat ini, tetapi akan menyusup ke Istana Bintang Wuji terlebih dahulu. Seketika itu, tubuh Fang Han berkelebat. Dia menentukan arahnya dan menggunakan kekuatan yang murni untuk berteleportasi menuju dunia besar Wuji. Meskipun dia tidak memiliki pil yang murni lagi, dia berada di alam rahasia panjang umur, salah satu dari 9 raksasa besar. Pohon dunia juga dapat menyerap ki primordial alam abadi dan memurnikan kekuatan yang murni. Dengan menggunakan jembatan ketidakberdayaan, dia masih bisa melakukan perjalanan jarak pendek. Di dalam janin primordial yang kacau, setelah Fang Han pergi, daging dan darah yang tak terbatas tiba-tiba terbelah, dan seorang Taois berjubah merah darah keluar, menatap ke alam kekosongan, pohon dunia. Ras dewa, ini semua detail kecil. Seni takdir kecil itu muncul lagi. Seni takdir kecil hanya muncul selama malapetaka besar, ketika semua 3000 dunia besar terguncang. Malapetaka besar macam apa ini?